Iya, baik kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, orang tua. Mungkin di sini ada guru. Biasanya kalau tema remaja juga banyak yang gabung. Mahasiswa juga tidak sedikit yang juga banyak bergabung. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ini pas banget dengan tema kita hari ini. Pas sekali. Jadi tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Karena memang eh, banyak sekali fenomena ya. Kalau saya lihat fenomena terutama bertambah banyak nih setelah pandemi ini. Kesehatan mental anak dan remaja yang semakin hari kok semakin mengkhawatirkan kalau menurut saya. Karena saya banyak di ruang praktek itu, kenapa kasus depresi, kasus anak mogok sekolah, demotivasi belajar, jadi malah pandemi ini kok bukannya semangat belajar, malah motivasi belajarnya malah makin turun gitu. Apa sih yang terjadi gitu? Jadi kebetulan di Hari Kesehatan Mental ini, ayo kita sama-sama belajar gitu ya, kita sama-sama menyadari pentingnya kesehatan mental sesuai dengan tema kita hari ini, kesehatan mental anak dalam proses belajar. Ini apa ya? Penting sekali karena memang betul fenomena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mengeluhkan terutama dalam proses belajar gitu ya. Nah, hari ini kita akan didampingi oleh narasumber yang sudah pasti kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dengan Mbak Dwi Bektiningsih, MPC psikolog. Jadi, nah Mbak Dwi, Waalaikumsalam ya. Selamat terima pagi. kasih Mbak. Ya, saya sih manggilnya Mbak Wi ya. Masih muda banget. Masih muda banget. Mbak Wi, terima kasih ya sudah mau berbagi ilmunya, terutama untuk ayah, bunda, banyak juga guru-guru di sini untuk berbagi tema tentang kesehatan mental anak dalam proses belajar. Gitu. Hatur nuhun, Mbak Wi ini dari Bandung. Sami-sami. Ya, terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk sharing ilmu, untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian di Minggu pagi ini ya, gitu. Iya betul. Hebat sekali ya, Minggu pagi masih semangat nih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau mencari ilmu sih kita memang sepanjang umur memang perlu mencari ilmu ya, Mbak Wi ya. Iya, iya. Oke, kita kenalan sebentar nih ya, Mbak Wi ini sebagai praktisi psikolog sekolah. Ini jauh-jauh dari Bandung berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita hari ini. Oke, sebentar. Izin share screen. Nah, kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah dengan Mbak Dwi Bektiningsih, MC psikolog. Nah, jadi beliau ini adalah sebagai praktisi psikolog sekolah di Tridaya Psyeducation. Nah, jadi kalau ibu bapak yang nanti mau, biasanya banyak nih peserta yang menanyakan, saya kalau mau ketemu Ibu Dwi di mana, silahkan di sini bisa klik nanti atau boleh di screenshot, silahkan di HTTPS di link Tridaya Psyeducation. Nah, nanti boleh di screenshot aja. Nanti kalau misalnya mau janji konsul atau apa dengan Mbak Dwi ini, langsung terkoneksi dengan WhatsApp call center di situ. Ya, di sini juga ada IG-nya, silahkan follow Instagram @tridaya_psyeducation. Nah, Mbak Dwi ini lulus S1 di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Jadi S1, S2 Magister ini dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Untuk magisternya mengambil majornya jurusan klinis anak. Gitu. Nah, ini Mbak Dwi ini pastinya sebagai ibu dari 2 putra-putrinya di usia 13 tahun dan 10 tahun. Kemudian sebagai associate psikolog Tridaya Psyeducation, kemudian sebagai praktisi psikolog sekolah di
Tridaya Tunas Bangsa. Ini di Bandung ya, Mbak Di Wi ya? Cimahi. Di Cimahi. Ya, di Cimahi, Bandung. Kemudian sebagai praktisi psikolog sekolah juga di Sekolah Kuntum Mekar Cimahi. Kemudian beliau juga sebagai Associate Assessor di Pusat Inovasi Psikologi ini, PIP, Pusat Inovasi Psikologi di bawah Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Kemudian Mbak Dwi juga sebagai pengurus Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia atau APSI Pusat di bidang kerjasama. Nah, ini juga Mbak Dwi sebagai anggota tim penelitian dan pemegang haki. Jadi ada alat tes namanya tes relasi keluarga Bandung. Jadi ini sebagai tes psikologi untuk mengukur relasi anak dan orang tua. Ini kerjasama antara Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan Radboud University Nijmegen, Belanda. Jadi Mbak Dwi ini terlibat sebagai anggota tim saat pembuatan alat tes relasi keluarga Bandung. Oke, ini uraian singkatnya coba. Nah, Mbak Dwi, mangga saya serahkan untuk waktunya kepada Mbak Dwi. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya sampai di akhir ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian, ataupun juga kalau saya perhatikan ada yang masih muda-muda, mungkin ini teman-teman ya yang masih remaja atau mungkin mahasiswa tingkat awal gitu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dan semoga menjadi berkah untuk bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk sehat mentalnya, terutama di masa pandemi ini. Oke, mungkin sebelum mulai, kalau saya perhatikan ini Mbak Eva itu rajin sekali ya untuk membuat sesi-sesi sharing ilmu gitu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dilihat dari materi-materi sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengecek di YouTube channel-nya dari Atensi ini. Banyak sekali ilmu. Saya juga banyak belajar dari seminar-seminar Atensi yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebenarnya materi yang saya sampaikan terkait kalau misalnya Ibu dan Bapak bisa mengecek di YouTube dengan materi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Ibu Marisa. Ibu Marisa Mulyono itu menyampaikan mengenai pendampingan anak remaja. Di akhir itu Bu Marisa menjelaskan mengenai keterampilan-keterampilan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak remaja di situ ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ilmu pendampingan itu bisa dilakukan bukan hanya untuk anak remaja saja, tapi untuk anak-anak kita secara umum, bisa juga untuk mendampingi orang-orang tertentu yang ingin kita dampingi, misalnya manula dan sebagainya gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan. Dan tujuannya salah satunya untuk mempromot sebagai intervensi ataupun untuk preventif kesehatan mental dari orang yang akan kita dampingi. Nah, hari ini terus terang kalau ilmu psikologi itu sangat luas ya, gitu ya. Nah, mana-mana itu bisa, karena itu sebenarnya ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Nah, perilaku itu kan luas sekali cakupannya gitu. Hari ini yang disampaikan Bu Marisa juga itu salah satu adalah cara kita mendampingi merupakan salah satu dari ilmu psikologi. Dan yang saya sampaikan hari ini benar-benar hanya ibaratnya setitik kacang kedelai gitu dari ilmu yang segitu luasnya gitu, yaitu mengenai kesehatan mental dalam proses belajar. Jadi saya di sini hanya spesifik kesehatan mental di proses belajar, dan kemudian bagaimana kita sebagai pendamping anak ataupun kita sendiri sebagai siswa gitu ya yang sedang belajar gitu ya, bisa memanfaatkan apa yang saya sampaikan untuk supaya kita memiliki kesehatan mental yang optimal. Nah, kebetulan nih hari ini memang pas sekali ya dengan topiknya tentang, jadi hari ini tanggal 10 Oktober tuh ternyata Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan kesehatan mental sedunia ini visinya adalah bahwa kesehatan mental itu adalah hak semua orang ya. Jadi semua orang itu kalau bisa memiliki kesehatan mental yang optimal. Dan akses untuk
kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mental itu dipromot di dunia. Salah satunya mungkin oleh Mbak Eva ini atau Ibu Eva ini yang salah satu yang mempromosikan cara kita untuk mendapatkan akses ilmu mengenai kesehatan mental. Saya tepuk tangan untuk Bu Eva karena kesempatannya menyediakan salah satu sarana kita bisa mengakses layanan kesehatan mental. Layanan kesehatan mental lain yang mungkin bisa Bapak dan Ibu dan teman-teman semua akses, mungkin ada di HIMSI, bisa dicek di situ ya, bisa ada konsultasi yang accessible dan juga beberapa ada yang gratis, ada di BKKBN dan di beberapa layanan psikologi di fakultas-fakultas. Misalnya kalau di yang saya ketahui karena saya bekerja di PIP Unpad juga di PP Unpad juga menyediakan layanan untuk konsultasi kesehatan mental. Jadi silakan apabila Ibu, Bapak dan teman-teman merasa mengidentifikasi saya sepertinya merasa perlu bantuan gitu ya, atau mungkin perlu masukan gitu untuk supaya bisa berfungsi lebih baik lagi di masyarakat, di belajar, dalam proses belajar dan sebagainya, bisa untuk menghubungi layanan-layanan psikologi tersebut. Bahkan Mbak Wi banyak juga yang layanan gratis ya kalau nggak Ya, salah. ya kalau untuk HIMSI gratis ya, untuk PIP juga ada, untuk mahasiswa ada khusus. Lagi kalau PIP Unpad mungkin untuk mahasiswa Unpad. Di ITB juga ada. Jadi maksud kita gitu ya, saya dengan Bu Eva, jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan juga teman-teman merasa bahwa saya nggak tahu lagi harus kemana gitu. Sebenarnya bisa mengakses layanan itu. Itu memang salah satu alasan mengapa tanggal 10 Oktober dijadikan Hari Kesehatan Mental Dunia untuk promote itu, bahwa sebenarnya layanan kesehatan mental itu tersebar dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dan semakin kita bisa memanfaatkan, semakin kita bisa mempromosikan, semakin bisa kita mensosialisasikan, insya Allah kesehatan mental sedunia itu bisa lebih membaik. Dan juga beberapa orang mungkin masih ini ya Bu Eva ya, menganggap bahwa kesehatan fisik lebih penting daripada kesehatan mental. Nah, itu mungkin ya, sehingga berbondong-bondong ke dokter saat ada masalah, walaupun misalnya nanti terakhir kadang-kadang dokter juga bilang, oh ini sih masalahnya ada di mentalnya gitu ya. Jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan. Jadi sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira perlu, sama seperti dokter ya, yang kira-kira butuh pengobatan, kira-kira perlu bantuan, silakan menghubungi, mengakses layanan kesehatan mental tersebut. Ya, saya izin share screen ya. Ya, ya. Ya, apakah sudah terlihat? Bentar. Ya, sudah jelas terlihat? Ya, sudah muncul, tinggal sudah di muncul ya. Ya, belum di Oke. Oke, sudah. Sudah ya sekarang ya. Oke, berarti agak ada terlambat ya. Oke, saya hari ini berkesempatan untuk membawakan materi mengenai kesehatan mental anak dalam proses belajar. Karena memang saya itu sekarang bekerja sebagai psikolog sekolah di Tridayas Education dan juga sesekali juga di psikolog sekolah di Sekolah Kuntum Mekar di Cimahi. Mungkin sebelum mulai gitu ya, apa bayangan? Saya boleh bertanya ya, Bu Eva ya, kepada peserta boleh, gitu ya? Boleh, supaya kita interaktif ya. Supaya kita interaktif. Mungkin apa bayangan Bapak dan Ibu sekalian saat melihat judul ini dan juga apa yang diharapkan gitu ya, bayangan dan juga apa yang diharapkan untuk mendapatkan materi seperti apa gitu selama kira-kira 1,5 atau 1 jam ya, 1 jam atau 1,5 jam ke depan gitu. Mungkin bisa ditulis di chat atau ada yang mau mengungkapkan secara langsung? Oke, boleh ditulis di kolom chat Ibu Bapak apa yang ada di benak Ibu Bapak ketika melihat judul kesehatan mental anak dalam proses belajar, atau kalau mau yang open mic juga monggo silahkan ya Mbak Dwi. Ya, silakan. Boleh, silahkan kalau mau. Oke, atau saya dulu mungkin ya Mbak Dwi, saya baru sadar gitu ya. Oh, ternyata selama ini mengajak anak belajar itu, saya pikir itu sudah
sudah menyehatkan anak gitu ya. Ternyata di dalam proses mengajak anak belajar itu banyak sekali dinamikanya yang saya temukan. Karena saya punya anak kecil kan yang kelas 6 SD. Saya sebagai psikolog pun kan saya juga manusia ya. Kadang saya juga emosi ada turun naik gitu. Ternyata mengajak anak belajar itu kita juga nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau saya salah mengajaknya aja, itu juga bisa bikin bete anak, itu juga pengaruh ke proses kesehatan. Nah ini udah masuk nih Pak Dwi nih Oke. Oke, terima kasih. Siapa ya? Ibu Pratidina ya? Iya, betul-betul. Ibu Pratidina. Benar ya. Katanya mendapatkan pemecahan masalah atau saran untuk mengatasi permasalahan anak dalam proses belajar, apalagi saat pandemi ya. Yang bentar saya ke bawah dulu. Yang malah membuat anak makin malas belajar dan nggak optimal dalam belajarnya. Oke, terima kasih. Iya, benar. Ya, jadi selalu terkait ya antara masalah yang dihadapi anak gitu dengan kita bagaimana cara kita mendampinginya gitu. Jadi pemecahan masalah itu berarti kalau dari kita sebagai orang tua berarti kita gimana cara mendampingi anak supaya ya benar kata Bu Eva tadi. Jadi selama pandemi ini kan sebenarnya anak-anak tuh di rumah gitu ya. Banyak kalau cerita-cerita orang tua ada yang saya senang sih sebenarnya karena nggak harus ribet ngantar-ngantar anak lagi nih sekarang gitu. Semuanya sekolah di rumah. Tapi banyak juga yang bilang, waduh nih sekarang di rumah tuh anak-anak jadi makin nggak sehat. Mereka jadi main HP terus, waktu screen time-nya tidak terbatas gitu. Kemudian ada yang nggak mau mengerjakan karena merasa bosan dan sebagainya. Jadi malah muncul banyak permasalahan-permasalahan ya yang bisa menjadi stresor selama belajar selama pandemi ini dan terutama saat pandemi ya. Tapi ini saya bacakan nih ada yang masuk DM ke saya di IG saya. Ibu, saya suka banget dengan tema atensi sekarang. Saya pusing katanya mendampingi anak saya belajar di rumah karena ibu ini bekerja sekaligus harus mendampingi anak belajar di rumah. Saya pusing banget katanya. Iya. Oke. Jadi anak saya jadi ikut morang-maring selama belajar. Mohon pencerahan katanya. Iya, oke. Semoga nanti bisa bantu ya. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya kesehatan mental orang tua ya dalam mendampingi proses belajar. Ada masuk lagi nih Mbak Dwi dari Ibu Adiani yang mendapat insight bagaimana mendampingi anak belajar selama pandemi dengan tetap menjaga kesehatan mental. Benar. Jadi memang kesehatan mental orang anak itu juga dipengaruhi oleh orang tuanya. Tapi memang di kesempatan ini kebetulan saya tidak banyak membahas untuk kesehatan mental orang tua. Tapi nanti kita bisa melihat dari apa yang dibutuhkan anak dan bagaimana kita bisa menyediakannya. Itu bisa memberi feedback juga kepada kita apa yang baik, jadi bagaimana cara kita memilih, bagaimana kita merespon gitu. Nah, dan itu balik lagi ya kalau saya misalnya sebelumnya nonton yang Bu Marisa gitu ya, kita mendampingi anak itu juga kita mendampingi diri kita sendiri sebenarnya untuk menjadi individu yang lebih baik gitu. Itulah sumber belajar itu bukan hanya katakanlah ibu dengan bapak dan teman-teman semua mengikuti materi ini sekarang gitu. Sumber belajar itu bisa jadi yang ada di depan ibu dan bapak sekalian yaitu anak-anak itu, bukan anaknya gitu ya. Kita bukan mempelajari anaknya gitu ya, tapi kita mempelajari proses interaksi timbal balik antara apa yang kita lakukan, kemudian apa reaksinya dari si anak, apa yang anak lakukan, bagaimana perasaannya kita, apa reaksi kita saat anak itu melakukan ini gitu, melakukan A, B, C itu apa ke kita tuh apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dipikirkan dan sebagainya, dan itu semua adalah proses belajar. Mau belajar sepanjang waktu itu juga adalah. Betul. Ini masuk dari Mbak Ibu Kirana nih, katanya ingin mendapatkan cara-cara yang menyenangkan dan tidak membebani untuk mengajak belajar anak. Gitu. Terutama anak usia dini yang baru awal belajar membaca, menulis dan lain-lain. Oh iya, itu stres juga ya, benar. Terus yang terakhir ini juga ada ya, bagaimana cara mengatasi proses belajar ketika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung proses belajarnya, yang membuat down untuk terus maju atau tidak dalam belajar. Kiranya susah nih, bentar ya, saya harus buka dulu ini. Nah,
kiranya gimana caranya agar tetap semangat buat belajar tanpa terpengaruh hal-hal tersebut. Jadi mudah stres begitu ya, membuat down ya. Nah, betul. Oke. Tetap semangat belajar itu ya, betul. Iya. Dan kemudian ada untuk bagaimana untuk memecahkan masalah, saran mengatasi. Oh iya, ini berarti udah ya berarti ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Oh, di sini ada yang di madrasah, sudah mengajar di madrasah, mulai tatap muka. Jadi ya satu tatap muka, satu lagi daring. Jadi ekstra banget. Jadi guru harus ngurus anak-anaknya, kemudian juga harus ada online juga di belakang gitu ya. Oke, ini suara hati guru nih. Oh ini. Dan juga sebagai mahasiswa semester berapa nih? Semester 5. Bagaimana caranya membagi waktu bagi kuliah? Oke, ini sepertinya ekstra sekali ya, Mbak Nur Hasanah Ibrija. Baik, semoga saya bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian, dan apabila nanti ada pertanyaan, mungkin ada sesi pertanyaan, kalau misalnya ada yang tidak disampaikan, namun masih menjadi pertanyaan untuk Ibu dan Bapak sekalian, bisa ditanyakan di akhir. Ya. Oke, tadi World Mental Health Day sudah saya jelaskan ya, visi misinya seperti apa. Nah, ini mungkin definisi kesehatan mental menurut WHO. Jadi, siapa sih orang yang dikatakan sehat mentalnya menurut WHO ya, dan bagaimana, seperti apalah dia gitu. Jadi orang yang sehat mental itu merasa sejahtera. Sejahtera itu konsep yang abstrak sekali ya gitu. Ada orang yang mengartikan sejahtera itu punya duit banyak gitu ya. Ada orang yang mengartikan sejahtera itu sehat. Saya kalau habis lari maraton pulang-pulang kayaknya sehat itu sejahtera gitu. Itu konsep yang sangat abstrak, yang sangat berus ya, yang sangat luas. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud kata mereka menurut WHO ini adalah pertama memiliki kemampuan untuk mengelola stres dalam kehidupan yang sifatnya wajar. Jadi orang bisa aja mengelola stres tapi dia ibaratnya sampai mati-matian dia di situ, sampai dia depresi kemudian bangkit lagi dan sebagainya, itu berarti sudah tidak wajar ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan bekerja atau belajar secara produktif dan menghasilkan. Kalau misalnya dia sudah bekerja berarti dia bekerja ya di perusahaan atau mengelola perusahaan sendiri. Tapi dalam konteks ini yang saya bicarakan adalah siswa ya atau anak. Jadi dia kalau misalnya sehat mental berarti dia bisa belajar secara produktif, maksudnya berarti sesuai dengan kapasitas sama potensinya, dan juga dia menghasilkan prestasi belajar tertentu. Dan yang terakhir adalah kemampuan berperan dalam lingkungannya. Jadi dia berperan dalam lingkungannya ini seperti apa sih? Apakah misalnya harus menjadi ketua RT, ketua RW gitu misalnya, atau harus menjadi ketua Karang Taruna gitu, Karang Taruna ya gitu. Bukan seperti itu, tapi setidaknya dia bisa berfungsi, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dia diterima dan juga dia bisa menerima orang lain sehingga akhirnya interaksi yang terjalin antara anak ya dengan lingkungannya itu sifatnya nyaman dan menyenangkan gitu ya. Jadi sehingga semua orang merasa sejahtera dan si anak ini juga merasa sejahtera. Jadi ini intinya. Lalu bagaimana sih dikaitkan dengan sukses dalam proses belajar? Mengapa kesehatan mentalnya diperlukan menjadi indikator kesuksesan dalam proses belajar? Karena pada dasarnya setiap anak belajar, sama seperti kita juga sebenarnya orang dewasa juga sama, kita terus-terusan berproses dan belajar. Itu kita terus-terusan mengalami atau menghadapi kesulitan dan tantangan. Dan setiap kesulitan dan tantangan itu kalau bisa sih gitu ya, kalau boleh milih, ya jangan milih yang gampang terus gitu, atau yang semua bisa dilakukan, justru malah perlu kita mendapatkan tantangan untuk mendapatkan tugas atau permasalahan yang sifatnya lebih sulit. Kenapa? Supaya kita bisa berkembang. Kalau misalnya kita dapat masalah yang mudah-mudah terus, semuanya kita bisa pecahkan, begitu datang misalnya, kalau sekolah nih misalnya dapat matematika tuh perkalian sama tambahan terus, sampai kalian ke bawah, tambah ke bawah sampai SMP juga masih itu terus gitu. Kan kita berarti punya potensi tidak berkembang ya di situ, tidak dikembangkan potensinya. Sementara kita misalnya pada dasarnya memiliki kapasitas kemampuan untuk melakukannya, untuk lebih berkembang gitu ya. Nah, jadi kita perlu dalam kita sukses dalam proses belajar adalah saat kita terusan bisa meningkatkan
potensi kita, mengembangkan potensi kita, kita bisa menjawab tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan yang sedikit di atas kita atau jauh di atas melampaui kita, sehingga kita bisa naik tingkat lah istilahnya. Nah, terus kalau kayak gitu, itu satu ya, menghadapi ke tantangan. Lalu apalagi indikator yang lain anak sukses dalam proses belajar adalah saat anak itu terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini seringkali banyak nih yang dikeluhkan oleh orang tua selama pandemi. Ini anaknya pasif saat belajar gitu ya. Di Zoom itu dia nggak pernah ngejawab. Apa kalau di sekolah tuh kadang-kadang kan disuruh harus on kamera terus, dia nggak pernah on kamera, kameranya dimatiin. Terus tiba-tiba pas ditanya anaknya nggak ada gitu. Ternyata dia nggak tahu pergi kemana gitu ya. Posting ya. Jadi sukses dalam proses belajar adalah ya anak itu kalau belajar ya dia terlibat gitu. Dia bertanya, dia menjawab, dia mengerjakan tugas secara tertulis. Bisa kalau sekarang tuh dikasih tugas lewat aplikasi gitu ya. Dia bisa presentasi secara lisan, bisa membuat karya atau proyek, dan dia juga bisa memahami misalnya percobaan dan sebagainya, bisa dia pahami prosesnya. Kenapa? Karena dia terlibat dalam pembelajaran. Kalau misalnya dia nggak terlibat, misalnya katakanlah ada saya dengar ya gitu ya, ada pelajaran di sekolah, misalnya saya pernah nih dapat orang ibu-ibu tiba-tiba di depan tuh dia bilang gini, Bu boleh nggak saya minta bunga di depan? Oh boleh, buat apa Bu? Ini anak saya tuh ada tugas katanya, harus kumpulin 5 bunga yang berbeda-beda. Terus anaknya mana nggak ada di rumah anaknya gitu. jadi kalau gitu yang mengerjakan tugasnya sebenarnya kan si ibunya gitu, si anaknya nggak tahu proses gimana. Jadi yang banyak kompetensi yang berkembang itu adalah kompetensi ibunya. Banyak kompetensi sebenarnya dari situ, kompetensi untuk ngetok rumah orang, bertanya dengan sopan, permisi saya mau minta bunga, ada apa? Karena dapat tugas, itu udah kompetensi sendiri kan buat si anak gitu. Keberanian dia untuk minta, kemudian dia nunjuk, minta tolong dan sebagainya, itu udah kompetensi sendiri, itu direbut oleh orang tua. Terus belum lagi ya pemahaman dia gimana cara metiknya, warna bunganya, tes saat bukan tes ya, harum saat si bunga itu dipetik dan sebagainya, itu adalah pengalaman yang sebenarnya berharga gitu buat anak-anak yang kecil ya, terutama gitu ya, karena dia ya melewati lewat sensoris itu, ciuman, rabaan dan sebagainya, dia belajar mengenai bunga gitu, dan ini dasar sebenarnya gitu. Sayang sekali kalau diambil. Nah, itu makanya kenapa sukses dalam proses belajar itu adalah saat anak terlibat dalam pembelajaran gitu. Tapi nggak hanya begitu saja, ini kan kesannya semuanya kognitif ya, bertanya, menjawab, mengerjakan tugas tertulis, presentasi secara lisan gitu ya. Sebenarnya anak juga sukses dalam proses belajar apabila dia bisa belajar mengolah emosinya. Mengolah emosi itu mulai dari pertama dia mengenal emosinya. Dia tahu saat dia marah itu dia marah. Apa yang menyebabkan dia marah, dia juga tahu. Apa yang menyebabkan dia malu, biasanya tuh anak-anak suka malu, ini yang sulit nih ya. Pengenalan rasa malu gitu. Bahwa sebenarnya hal ini memalukan untuk dia. Bertanya di kelas saat Zoom, saat semua teman-teman tuh menyorot ke dia gitu ya. Itu tiba-tiba membuat dia gugup. Pas gugup itu dia coba jawabannya nggak tahu. Kamu kenapa gugup? Tahu. Kamu gimana rasanya? B aja kalau sekarang gitu ya. Nah itu coba distimulasi lagi ya, digali apa yang dia rasakan, apakah malu kah, apakah dia merasa takut salah dan sebagainya. Nah itu harus dirasakan oleh anak juga sehingga dia bisa mengikutsertakan emosi dalam belajar gitu. Kenapa ini penting? Nanti mungkin saya jelaskan, karena memang emosi itu erat kaitannya dengan motivasi. Saat anak tidak bisa menghayati apa yang dia inginkan, anak kurang bisa menghayati apa yang dia butuhkan, anak nggak tahu apa yang dia rasakan gitu, dia nanti akan kurang tergerak juga dia untuk belajar. Jadi akhirnya patuh aja ngikutin apa yang disuruh sama guru, patuh aja ngikutin apa yang dirasakan orang tua. Kamu sendiri gimana? Nggak tahu, saya mah ikut aja gitu, be aja gitu maksudnya gitu, balik lagi. Nah, kemudian setelah dia mengikutsertakan emosi dalam belajar, dan itu penting karena motivasi juga terkait dengan emosi, kemudian dia bisa mengerti reaksi emosi, bahwa dia mereaksikan tertentu itu akan ada dampaknya pada orang lain, dan juga mengembangkan reaksi emosi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Nah, di sini gitu ya, anak itu belajar selain dia tahu dirinya, apa yang dia rasakan, kemudian kalau saya bereaksi seperti ini, lingkungan seperti apa sih? Di mana saya bisa marah gitu misalnya. Saya bisa marah kalau misalnya which is marah itu boleh ya sebenarnya gitu ya. Anak tuh boleh marah sebenarnya.
tinggal balik lagi gimana cara dia mengekspresikan marahnya. Apakah dengan dia bilang ataukah dia tantrum misalnya, itu berarti dia perlu belajar di situ untuk mengekspresikan emosi sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kalau di sekolah misalnya dia bicara marah itu ya bilang langsung, mengungkapkan pendapat, bernegosiasi, bisa mengungkapkan alasan dan sebagainya sih. Kemudian dia bisa menerima alasan dan akhirnya dia bisa lebih tenang. Kalau di rumah mungkin dia bisa lebih bebas mengungkapkan marahnya, kemudian reaksi lingkungan seperti apa. Kita sebagai pendamping saat anak marah, saat anak malu, saat anak sedih, saat anak gembira gitu. Yang kita feedback-kan ke anak, ini mungkin udah langsung tips ya kalau kayak gini ya. Nggak apa-apa ya, biasa sambil jalan. Itu langsung, itu jangan misalnya anak lagi marah terus kita bilang, kamu jangan kayak gitu, kok kayak gitu jadinya semua orang tuh pada bla 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 panjang gitu. Nah saat anak marah kita bilang kamu marah. Nah kalau kayak gitu berarti kan anak langsung oh iya ini berarti saya kalau merasakan seperti ini mengalami seperti ini saya marah. Misalnya dia tiba-tiba ada tamu dia langsung masuk ke ruangan gitu ya ke kamar gitu. Kita masuk, kamu tadi masuk ke dalam ruangan dalam kamar kamu malu gitu. Nanti si anak itu bisa oh iya aku malu gitu atau misalnya dia mungkin enggak mau aku lagi ribet aja banyak suara dan sebagainya jadi kita bisa lebih paham anak dan juga anak lebih paham bahwa situasi yang dia alami itu apakah memalukan atau memang dia nggak suka karena suara ribut dan sebagainya jadi anak itu lebih bisa memahami dirinya. Saya lanjut dulu ya. Nah sebenarnya inti dari hari ini penjelasan adalah ini ya. Jadi, menjaga kesehatan mental anak dalam belajar itu kita 3 hal ini sebenarnya ya. Jadi mendampingi, bentar saya ketutupan. Mendampingi anak mengatasi kesulitan itu bukan berarti kita nggak kasih dia kesulitan atau kita menghindarkan dia dari kesulitan. Sama seperti tadi yang saya ungkapkan, si ibu itu begitu dapat tugas dari sekolahnya untuk ngumpulin 5 bunga yang berbeda-beda. Itu kan kesulitan buat si anak gitu ya. Nah, dia punya pilihan gitu. Apakah dia dorong anak untuk dorong anak sambil mendampinginya ya untuk menjalani kesulitan tersebut atau dia ambil alih sehingga akhirnya si anak ini tidak pernah merasakan bahwa dia punya kesulitan. Gampang itu mah nanti ada ibu pasti akan bantu saya gitu. Oke, masih kecil, oke, tapi begitu nanti tiba-tiba SMP atau SMA gitu, dikasih tugas yang sama, terus habis itu tugasnya mungkin lebih kompleks ya gitu, misalnya kamu harus menanam biji jagung dan juga biji jahe gitu, menanam jahe gitu misalnya. Terus habis itu tiba-tiba si ibunya bilang, ya kamu kan udah gede, bisa sendiri. Padahal kalau dilihat di trace kembali ke belakang, ya si anak ini nggak pernah punya kesempatan untuk minta, untuk tahu kalau jagung itu belinya di mana sih, gitu, dapatnya dari mana gitu. Akhirnya dia nggak pernah punya kesulitan dan sudah menjadi tugas itu menjadi sangat berat untuk si anak gitu. Dan saat itu juga orang tua melepas bantuannya sehingga akhirnya anak itu bisa jadi merasa stres. Nah ini mungkin ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah yang kedua adalah menjaga kesehatan mental anak dalam belajar berarti kita juga harus membantu anak, mendampingi anak mengelola emosi. Tadi saya udah kasih hint ya gitu. Jadi kalau misalnya anak itu marah gitu, anak ini malu atau anak ini misalnya menangis tiba-tiba gitu ya. Reaksi kita adalah bukannya marahin si anak gitu ya. Atau misalnya kita bilang, kamu mah malu-maluin gitu, misalnya tiba-tiba dia nangis di mana gitu, kamu malu-maluin gitu, bukan, tapi kita balikin, kamu bereaksi seperti ini, kamu marah ya, kamu diginiin tuh kamu malu ya, atau diginiin kamu merasa tidak adil gitu, apa yang dilakukan oleh orang lain tidak adil terhadap kamu gitu. Ya di situ kalau misalnya anak bisa pas gitu ya, saya suka mendampingi anak saya juga ya, kalau misalnya saya pas gitu ngasih feedback ke dia, dia juga bisa nangis di situ, dia akhirnya cerita lebih banyak gitu. Nah saat dia cerita lebih banyak, kita bantu, bisa lebih banyak diskusi untuk bantu, oh kalau kayak gini mungkin reaksi kamu seperti ini kurang cocok untuk situasinya gitu. Kenapa? Karena orang lain mengharapkan kamu seperti ini, kamu seperti ini. Mungkin bisa A alternatifnya, bisa B alternatifnya, atau kamu sendiri punya alternatif seperti apa? Terus dia ngomong, ya harusnya mama gini dong gitu. Nah itu akhirnya lebih banyak cerita muncul dari situ karena kita mulai dengan
kita berusaha memahami dulu emosi dari si anak kita. Terus kita feedback-kan ke anak supaya dia juga bisa paham apa yang dia rasakan. Pengalaman dia itu apa sih gitu rasanya gitu. Nah, ini menjaga kesehatan mental anak juga berarti kita mendampingi anak untuk mengolah emosinya. Dan juga terakhir mendampingi atau mendorong anak untuk mengekspresikan dirinya dan juga mengekspresikan kemampuan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kalau dilihat dari gambar di sini kan anaknya lagi presentasi ya gitu. Makanya kenapa kalau kalau zaman dulu sih presentasi itu kalau zaman saya dulu sekolah yang mulai adanya mungkin kuliah kali ya gitu, SMA juga kayaknya malu-malu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan dari kecil udah mulai diajarin untuk bisa presentasi gitu. Maksudnya supaya apa ya? Supaya apa yang dia pahami itu bisa dia ungkapkan sehingga orang lain tuh bisa paham apa yang ada dalam pikirannya. Dan juga dia juga belajar dia mengungkapkan sesuai dengan konteksnya. Gitu ya. Saat dia presentasi pasti beda saat dia diskusi dengan teman-temannya. Atau beda juga dengan saat dia mengajukan pendapat. Misalnya saat gurunya nanya, ini kita hari ini ngapain ya? Gitu. Ada ide nggak? Kan berbeda cara dia untuk mengekspresikan pendapat dan sebagainya. Dan itu sudah termasuk yang kemampuan anak untuk mengekspresikan diri. Kenapa sih? Karena nanti ke depannya anak ini akan belajar di lingkungan bekerja, apalagi ya sekarang apalagi saingan pekerjaan sangat ketat ya. Di lingkungan pekerjaan nanti dia akan belajar untuk presentasi, belajar untuk menegosiasi, belajar untuk mengajak orang, mempresentasikan ide-ide dia, karya dia untuk akhirnya orang lain tuh bisa terima. Gitu. Nah, kenapa nggak kita mulai dari sekarang gitu? Dan kalau ditanya dari mulai kapan, dari mulai sedini mungkin sebenarnya gitu ya. Cuma mungkin dari sedini mungkin dengan teknik tertentu gitu ya. Misalnya kalau anak-anak masih kecil, kemudian dia ingin ngomong apa gitu ya, ya jangan banyak. Ini saya udah ngomong jangan ya. Jadi kalau bisa kurangi atau hindari mengucapkan jangan, tapi ucapkanlah apa yang diharapkan ayah dan bunda atau kakak-kakak mungkin di sini ya gitu, apa yang diharapkan untuk anak kecil ini lakukan sehingga akhirnya dia tahu gitu sebenarnya apa yang dituntut oleh lingkungan. Itu mungkin lanjut dulu ya. Nah, di sini kesulitan atau tantangan kan tadi saya sebut itu perlu ya. Kayak tadi yang saya sebut yang ibu-ibu ngambil bunga itu ya kalau bisa anaknya sendiri yang datang, jadi ibunya yang mengajarkan gitu ya ke anaknya apa yang harus dilakukan. Dan itu adalah kesulitan, sulit sekali mungkin untuk anak kelas 1 SD gitu ya melakukan itu tantangan untuk anak kelas 1 SD. Tapi kenapa itu perlu dilakukan? Nah ini kedepannya itu apalagi kalau kita lihat situasi belajar itu kan berubahnya sangat pesat ya, apalagi sekarang ya 19 bulan yang lalu, 18 atau 19 bulan yang lalu itu kita belajar itu ya berarti di kelas, di setting kelas, guru menjelaskan, siswa dapat materi, mengerjakan tugas dan sebagainya. Tiba-tiba 17 bulan yang lalu pandemi, kemudian berubah menjadi di rumah. Orang tua ikut campur, ikut membantu sebenarnya harusnya ya gitu, ikut membantu. Namun tidak semuanya orang tua, malah menurut saya kebanyakan orang tua itu tidak dibekali ilmu pedagogi kan sebenarnya gitu ya, mengalir saja gitu ya. Ada beberapa orang tua yang nggak paham apa yang harus dilakukan, which is itu tidak apa-apa gitu ya. Memang seperti itu kodratnya orang tua adalah mendampingi anak. Sebenarnya bukan tugas utamanya bukan sebagai guru di sekolah gitu ya, tapi mau nggak mau akhirnya berubah dan mengambil peran itu sebagian menjadi perpanjangan dari guru untuk menjelaskan ke anak-anak. Belum lagi tugas belajar semakin kompleks ya, iya ya, semakin jenjangnya semakin tinggi kan tugas belajarnya makin sulit gitu ya, tantangan belajarnya makin beragam gitu, sehingga si anak ini harus terus-terusan menghadapi kesulitan dan tantangan yang baru sebenarnya. Belum lagi ada tekanan sosial juga sekarang berbeda-beda kalau saya perhatikan anak saya. Jadi ada metode kalau dia playdate sama temennya gitu ya, kalau sekarang kan situasinya lagi udah membaik ya, sehingga akhirnya dia bisa playdate.
itu normanya berbeda gitu. Dia harus ngobrol. Tapi kalau bahasa di WA beda lagi gitu ya. Jadi kan itu bisa pressure juga untuk beberapa anak. Aku nggak mau WA gitu karena aku nggak tahu harus ngetik apa gitu. Karena ada anak yang aku lebih baik di yang WA ini ya, aku lebih baik ngetik-ngetik aja gitu. Begitu ketemu diem aja gitu dia gitu. Memang tekanan sosialnya mungkin akan beragam, bervariasi dan kita nggak tahu nanti ini katakanlah setahun ke depan itu bagaimana situasinya, skill apa yang harus dimiliki oleh anak kita untuk supaya dia bertahan dan bisa bisa survive gitu ya dalam situasi ini. Itu kita nggak tahu. Sehingga kalau gitu tanda tangan ini akan terus-terusan dihadapi oleh anak kita dan itu bisa menyebabkan stres gitu. Nah, stres ini kalau lihat di gambarnya di sini ada yang tekanan sosial yang bawah, ada yang belajarnya, ada yang dia bosan gitu ya. Nah, stres ini sebenarnya dia dihayati anak sebagai tekanan. Nah, tekanan itu adalah kalau bisa dibaca di sini, proses di mana seseorang mempersepsikan dan merespons satu kejadian yang dinilai sebagai hal yang berlebihan atau mengancam kesejahteraan diri. Jadi, anak bosan juga, kalau kita lihat ya, dia gabut, kalau sekarang istilahnya namanya gabut, nggak tahu ngapa-ngapain gitu ya. Bisa jadi dia situasi yang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan bisa jadi menekan dia gitu ya. Dan juga bisa dinilai mengancam karena dia jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini perlu ada kita intervensi atau kita lakukan ya. Nah, kalau ini mungkin kalau teman-teman dari psikologi sudah paham ya, kalau stresor itu saat datang situasi yang menekan gitu ya, baik itu berupa setiap kali kita menilai situasi baru, situasi yang mencekam, kemudian kita kadang-kadang merespon dengan saya mampu atau enggak ya gitu. Itu adalah suatu stresor. Dan saat stresor itu masuk, anak atau kita sendiri aja orang tua ya gitu, kita menilai ini sebagai tantangan atau sebagai ancaman. Kalau sebagai tantangan, berarti kita bisa menganggap bahwa stresor ini adalah potensi nih kita untuk mengembangkan diri gitu ya. Sama kayak sekarang misalnya mungkin ibu dan bapak, ini ada pandemi nih gitu. Oh, anak saya harus belajar di rumah gitu. Ibu dan bapak punya dua pilihan. Si situasi pandemi ini mau menjadi tantangan atau menjadi ancaman. Kalau menjadi tantangan berarti ibu mulai berpikir bahwa oh ya kalau kayak gitu berarti mungkin saya harus mengupgrade diri saya ya supaya saya bisa menjadi perpanjangan dari guru saya gitu ya. Atau mungkin ya ini berarti cara yang Tuhan kasih supaya saya bisa lebih dekat dan memahami anak saya, terutama dalam belajar, karena sebelumnya saya kasih ini ke guru dan sebagainya. Nah, itu mungkin penilaian awal kita saat datang stresor. Macam-macam stresornya tadi itu, situasi belajar online, PJJ, pandemi, atau misalnya situasi sekarang nih, ya sekarang ini mungkin yang beberapa orang tua balik lagi ke sekolah gitu ya, sekolah PTMT kalau sebutnya tatap muka terbatas yang hanya 2 jam gitu sebenarnya gitu ya, itu mau menjadi tantangan atau ancaman gitu. Apakah dari terlepas dari sisi kesehatannya ya, saat si anak kembali lagi ke sekolah, apakah nggak selamanya mulus gitu ya, bisa jadi merasakan si anak itu pulang habis itu dia kecewa gitu, atau misalnya dia merasa kurang sekolahnya dan sebagainya. Nah, itu apabila kita menganggap semua situasi itu sebagai tantangan. Satu lagi, apabila kita menganggap semua situasi yang menjadi stresor adalah ancaman. Nah, ancaman ini biasanya memiliki konsekuensi negatif. Konsekuensi negatif ini intinya dia menyerang kita ya. Jadi kita merasa bahwa kita biasanya kalau saat berbeda dengan tadi, kalau tantangan berarti kan kita punya rasa bahwa oh ini mah mampu nih, saya pasti bisa ngatasin ini, saya pasti bisa menggunakan sumber daya yang saya miliki untuk supaya nanti bisa mengatasi permasalahan sehingga saya misalnya bisa menjadi orang tua yang lebih baik, saya bisa menjadi siswa yang lebih baik gitu, saya bisa menjadi guru yang lebih baik gitu ya dan sebagainya. Saat dia menjadi ancaman, kita akan terpikirnya hal-hal yang negatif gitu ya. Negatif, mampu nggak ya saya? Nah, begitu kita berpikir mampu nggak ya saya itu punya dukungan apa ya gitu untuk melakukan itu. Nah, itu berarti sudah masuk menjadi ancaman. Jadi mungkin ibu dan bapak sekarang kalau misalnya ada situasi coba bayangkan gitu ya situasi apa yang stresor,
kemudian reaksi pertama kali saat Bapak dan Ibu mendapatkan si situasi itu apa gitu ya. Apakah oke, saya mau tangkap gitu ya, berarti itu mungkin sebagai tantangan, dan begitu saya nggak tahu nih saya mampu atau enggak, dan itu berarti ancaman. Kalau ancaman berarti masuk ke yang bagian selanjutnya ini. Begitu situasi itu menjadi ancaman, kan kita langsung berpikirnya konsekuensinya negatif ya gitu. Biasanya kalau negatif itu biasanya menyiksa lah gitu ya. Nah, kemudian kita menilai lebih lanjut, kira-kira alternatif cara dan seberapa efektif pilihan tersebut untuk mengurangi rasa terancam. Jadi kalau kita punya beberapa cara gitu ya, kira-kira seberapa efektif sih cara yang kita pikirkan itu bisa mengurangi rasa terancam. Kalau ancamannya lemah, berarti oh ya, tiba-tiba saya punya ide nih gitu ya. Kayaknya sih ada tuh caranya, nanti bisa gini 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 gini. Ya sudah, dia tidak menjadi ancaman lagi, bisa jadi malah dia menjadi potensi pengembangan diri tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ancamannya kuat, bisa jadi membuat perasaan kita dan pikiran kita terganggu. Karena kenapa? Karena kita belum nemu nih alternatif solusinya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kita menilai suatu ancaman menjadi ancaman lemah dan ancaman kuat itu sangat dipengaruhi oleh, kalau kita sebut adalah self-efficacy atau perasaan mampu. Jadi kepercayaan akan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas atau permasalahan yang dihadapi. Jadi ancaman itu akan kita kurang anggap sebagai bencana kalau kita percaya bahwa ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Kalau tidak ada, berarti ancaman itu menjadi kuat. Nah, ini balik lagi kenapa penting untuk kita mengajarkan anak merasakan semua tantangan-tantangan gitu ya. Karena kalau misalnya dia sudah berhasil mengatasi suatu tantangan, dia akan terupgrade ya kemampuan dia untuk menilai suatu ancaman. Dia akan menganggap, oh yang ini sih udah pernah saya tangani, ancamannya menjadi lemah. Saat dia makin banyak yang tidak dia tangani, semua itu menjadi ancaman yang kuat. Akhirnya dia timbul perasaan bahwa dia tuh kurang mampu, dia kurang percaya diri lah. Lanjut ya. Nah, kalau gitu bagaimana cara anak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman? Kalau di psikologi ini ada satu tokoh yang sangat terkenal namanya Albert Bandura. Dia mengajukan ada suatu konsep namanya self-efficacy, yaitu rasa mampu diri. Nah, ini adalah semua hal yang bisa mempengaruhi agar anak itu atau siswa itu memiliki kepercayaan diri bahwa dia mampu mengatasi semua ancaman yang sesuai dengan level dia gitu ya. Jadi di sini ada performance experience, nanti saya jelaskan ya bahwa pengalaman dia berhasil mengatasi suatu tantangan itu bisa mempengaruhi bahwa dia akhirnya merasa mampu gitu ya. Terus ada vicarious experience, jadi dia melihat bahwa ini teman saya mampu nih gitu, berarti saya juga mungkin mampu ya gitu. Kemudian ada social persuasion, jadi apa yang kita feedback-kan ke anak, kalau kita kasih feedback yang positif, otomatis anak itu mampu. Tapi kalau misalnya dia ngerjain apa, terus kita langsung kita bilang, ini mah pasti susah, kamu nggak mampu, ya nanti dia akan holding back, berarti saya nggak mampu. Gitu ya. Kemudian ada imaginary experience, dia membayangkan bahwa kalau tugas gini, saya pasti bisa deh. Gitu. Itu akan mempengaruhi kepercayaan diri bahwa dia mampu. Dan terakhir adalah fisik dan emotional state. Mungkin saya akan jelaskan ya satu-satu dulu. Mbak Eva, kalau kelamaan nanti saya dikasih tahu ya. Enggak, ini masih menikmati materi nih. Oke. Menarik. Ya. Nah, di performance experience, jadi anak perlu merasa mampu bahwa dia pernah mengatasi permasalahan atau tugas sehingga dia memiliki pengalaman sukses. Makanya kenapa kalau misalnya di usia TK ya terutama gitu ya, kemandirian itu penting. Karena di usia itu anak itu ibaratnya ya sangat yang sederhana aja bisa membuka dan memakai sepatu sendiri untuk kebutuhan dia sendiri itu kan. Saat dia sudah bisa, bangganya minta ampun. Ibu dan Bapak bisa lihat deh dia. Terus kita bisa lihat gitu, dia senang banget bisa pakai jaket sendiri. Nanti dia, mama lihat aku bisa nih gitu. Bisa makan sendiri dan semua bisa sendiri, itu bangganya minta ampun gitu. Karena iya, dan itu adalah dasar anak itu merasa dia percaya diri. Saat dia bisa mengurus diri sendiri, dia merasa mampu bahwa untuk persoalan yang
urusan dia gitu ya, itu saya bisa mampu ngatasin sendiri gitu. Nah, itu adalah dasar dia untuk nanti tumbuhnya kepercayaan diri. Dan semakin banyak pengalaman sukses, samalah kayak kita ya, katakanlah kita bikin kue gitu. Kalau kita tiba-tiba disuruh bikin kue tart dengan berbagai macam hiasan gitu kan, kita kan pasti pas begitu nyoba gagal, langsung kecewa. Tapi katakanlah kita mulai dari yang sederhana aja dulu gitu, bikin telur ceplok gitu ya, telur dadar gitu ya. Terus kita masak terus jadi makanan, kan kita seneng tuh. Telur dadar lewat, ayo lanjut gitu. Yuk kita bikin pancake pagi-pagi gitu ya. Terus bisa, wah senang gitu kan. Si lompatan-lompatan kemampuan bahwa kita pernah bisa, kita mampu. Nah, itu penting untuk kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan, kita percaya diri bahwa kita memiliki kemampuan. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan ya? Stimulasi yang harus dilakukan supaya anak memiliki kepercayaan bahwa dia mampu. Kalau untuk guru, ya berikan tugas dengan panduan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Oleh karena itu penting untuk guru mengakses kemampuan anak-anaknya seperti apa. Atau kalau untuk guru tertentu yang anak-anak kebutuhan khusus, berarti harus memberikan yang pembelajaran yang sifatnya individual gitu, agar anak tetap merasa sesuai dengan kemampuannya, tetap ada yang bisa dia achieve gitu ya, ada yang bisa dia sukses selesaikan. Nah, tugas juga harus berjenjang dari mudah, kemudian bisa terkuasai, hingga sulit dan menantang. Jadi jangan dikasih tugas tuh yang susah dulu, terus anak tuh udah jiper. Ya kalau udah jiper gitu ya dia pasti merasakan ya pasti nggak mampu gitu. Sehingga akhirnya si anak ini begitu dikasih tugas yang lain lagi untuk pelajaran itu, misalnya dia ngerasa saya emang nggak percaya diri kalau saya mampu, karena sebelumnya dia dikasih tugas yang sangat sulit sekali. Nah, kemudian itu kalau untuk guru ya. Kalau untuk orang tua berarti kita perlu membantu mengulang kembali kalau misalnya ada tugas-tugas sekolah yang sulit gitu ya. Mengulang kembali panduan dari guru dengan sabar dan yakin bahwa anak itu mampu. Jangan sampai akhirnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Kenapa? Karena kalau dikerjakan sama orang tua, ya anak itu akhirnya nggak akan merasa sukses kalau dia sempat nyelesain masalahnya sendiri. Sama balik lagi seperti yang anak TK itu gitu ya. Kalau si anak TK ini pakai sepatunya akhirnya dipakein sama orang tua gitu ya, si anak ini nggak akan pernah ngerasa bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik gitu. Karena selama ini selalu dibantu sama orang tua. Kepercayaan dirinya juga akan semakin berkurang, dapat berkurang gitu, karena dia lebih banyak dibantu. Sama untuk anak-anak SD, mungkin juga anak SMP peralihan gitu ya. Nanti bantuan yang orang tua berikan di rumah dapat mengurangi kesempatan anak untuk merasa sukses. Sulit sedikit nggak apa-apa, kita dampingi, kita ulang lagi apa yang diungkapkan oleh guru, atau kita berkonsultasi sama guru, minta panduan seperti apa, tapi in the end, anak ini yang mengerjakan gitu. Dan dia yang merasa sukses karena sudah bisa mengerjakan tugas tersebut. Nah, pengalaman sukses tidak selalu dalam hal akademis. Baik lagi tadi ya, kemandirian bisa, kemudian dia berhasil tetap tenang saat hadapi kesulitan. Ini misalnya lagi ujian nih, aku tegang sekali gitu. Terus suatu saat misalnya dia, aku cuek aja sekarang mah udah pasrah, aku udah belajar dan sebagainya gitu. Terus dia bisa mengatasi ketegangannya gitu ya. Itu udah kesuksesan gitu. Nah, begitu dia punya kemampuan itu kan menjadi pengalaman yang tidak bisa dia lupakan gitu, bahwa dia pernah akhirnya dia bisa tenang gitu. Ini membuat dia lebih percaya. Atau dia tadinya yang tidak berani menjawab sekarang jadi menjawab. Yang tadinya selalu harus ngintil di belakang orang tuanya, sekarang jadinya lebih bisa berani untuk bicara atau untuk bisa masuk ke sekolah sendiri misalnya. Itu menjadi pengalaman yang berharga buat anak, yang membuat dia lebih percaya bahwa dirinya mampu. Yang kedua, dia bisa melihat model ya. Jadi ada yang dia bisa mencontoh dari temannya, mengatasi tantangan kesulitan. Kalau kita lihat mungkin sekarang kalau di Zoom ada beberapa yang anaknya dikasih tugas nih, gitu. Terus nanti ada yang bilang kalau di sekolah saya gitu, Miss ini gimana caranya? Miss ini gimana gitu? Mister ini gimana dan sebagainya. Sampai akhirnya nanti ada bilang, ya kamu udah selesai, ya gini caranya. Nah itu begitu lihat temannya bisa, itu jadi oh ya si itu bisa. Nah, mereka jadi berusaha. Tapi ini harus
imbangi ya, bahwa kita bahwa dia mencontoh temannya, bukan menjadi ajang buat kita orang tua atau guru untuk membandingkan gitu. Nanti dibalikin, si itu mau udah bisa, ayo kalian kok lama banget sih gitu. Nah itu kalau gitu sudah membandingkan caranya. Tapi kita bisa ungkapkan ke yang lain gitu. Oh, ada dari teman kalian yang sudah bisa, coba dilihat bagaimana caranya dia mengatasi kesulitan. Apakah sama dengan cara kalian gitu. Jadi nanti ada anak lain lagi yang mengungkapkan cerita, saya mah caranya diginiin nih, gini. Oh iya, itu kamu juga bisa. Dan semakin banyak teman-teman yang bisa, itu kan bisa memberi model untuk yang teman-teman yang belum bisa. Dan bisa jadi belum bisanya bukan karena dia nggak mampu gitu, tapi memang belum menemukan caranya gitu ya. Masih perlu waktu. Jadi bukan kompetisi di sini. Nah, terus habis itu anak juga bisa melihat kita orang dewasa. Kalau kita lagi ada masalah, apa yang kita lakukan gitu. Kadang-kadang orang tua lagi ada masalah, gabut, terus habis itu pusing, habis itu udah kamu pergi aja ke sana gitu ya. Enggak, jangan ganggu mah. Mama lagi pusing, lagi ribet, banyak pikiran, terus ceritalah gitu ya masalahnya apa. Nah, anak itu kan observer ulung ya. Terus begitu dibalik, suatu saat pulang sekolah, si anak itu lempar tas, kemudian bilang, mamanya datang, kamu kenapa kayak gitu? Terus si anak itu bilang, mama diam aja ya gitu. Jangan ganggu aku lagi pusing. Si ibunya langsung marah gitu. Padahal sebenarnya yang dia contoh adalah perilaku si ibunya. Nah, kalau gitu selaras, kita nggak bisa. Nanti habis itu balik lagi si ibu bilang, nggak boleh kayak gitu. Harusnya kamu gini. Itu kan si anaknya kan sebenarnya udah lihat gitu ya dari perilaku. Contohnya adalah itu yang dicontohkan orang tua dan itu yang dia modeling gitu ya. Jadi harus selaras apa yang kita mau ajarkan ke anak dengan perilaku kita juga. Kalau kita mau mengajarkan anak bisa mengolah emosi, bisa lebih tenang saat ada masalah, ya kita juga lebih tenang saat ada masalah. Kita bisa cerita, ajak anak diskusi misalnya. Mama lagi punya masalah nih gitu. Uang bulanan mama sudah tinggal 100.000 gitu misalnya. Tapi mama masih punya masalah, masih harus bayar gini. Mama punya alternatif, caranya adalah A, B, C, D gitu. Ada kartu kredit, ada minjem si ini, dan sebagainya gitu. Kira-kira apa caranya ya? Kita diskusi gitu. Jadi si anak itu belajar, oh iya ternyata mama tuh biarpun uang bulanan tinggal 100.000, tapi masih bisa tetap tenang ya, gitu. Dan memiliki beberapa alternatif cara untuk untuk berpikir gitu. Nah, si anak bisa belajar dari situ. Nah itu dan juga tadi itu kan kalau misalnya kita tetap tenang juga anak itu bisa melihat, oh ternyata tantangan itu tidak selamanya harus menjadi stresor yang berat gitu buat anak gitu sehingga nanti dia sampai stres dan depresi gitu misalnya. Tapi mestinya bisa diomongkan, bisa diajak diskusi sehingga ketemu solusinya. Nah, ada juga social persuasion. Jadi salah satu cara membuat anak itu percaya bahwa dirinya mampu adalah kita sebagai orang tua dan juga guru gitu ya perlu memberi sugesti bahwa mereka bisa gitu mengatasi suatu tugas yang spesifik. Jadi misalnya kadang-kadang kita kasih evaluasi ke anak gitu ya. Oh kamu tuh hebat gitu misalnya ya. Dan ngerjain tugas, habis itu si anak itu bisa, hebat kamu keren gitu ya. Nah bagus sih gitu si feedback memberi hebat dan keren tuh bisa bagus. Tapi sebenarnya kurang konkret buat si anak. Karena dia nggak tahu sebenarnya hebat dan keren ini untuk hal apanya. Nah, sebaik-baiknya kita ngasih feedback ke anak atau umpan balik yang evaluatif, itu adalah yang kita jujur cari apa hal yang spesifik, yang memang benar-benar kita pikir itu baik ya untuk anak gitu, dan kita juga secara jujur menilai bahwa ini penting untuk anak gitu ya. Kemudian kita feedbackkan, katakanlah misalnya si anak ini menggambar orang gitu misalnya, atau menggambar pemandangan gitu ya. Habis itu begitu selesai dia tunjukkan ke kita gitu ya. Selesai kan? Kalau misalnya katakan ada tugas itu dari sekolah, ini berarti dia menunjukkan gambarnya adalah suatu performance accomplishment, kemampuan dia tuh menyelesaikan tugas tadi yang di awal. Nah, kita bisa kuatkan nih bahwa dia mampu mengerjakan tugasnya adalah dengan kita memberi feedback. Tapi feedback yang kita berikan diupayakan tidak bentuknya seperti feedback dari patinosidin zaman dulu saya kecil. Jadi kalau patinosidin semua gambar kan ini dari sini bagus. Jadi si anak itu nggak akan tahu sebenarnya apa aspek yang bagus dari si gambar yang dia buat.
kita bisa bilang misalnya, oh aku bagus sekali kamu buat, aku suka sekali cara kamu menorehkan warnanya, karena jadinya gradasinya kelihatan. Atau misalnya gambar kamu jelas sekali, di sini benar-benar, yang ini tuh benar nggak sih orang lagi apa namanya, ada pemandangan, ini ada orang lagi bertani gitu ya, ini kelihatan sekali gitu. Kalau kita kasih feedback yang validatif, berarti kan dia juga menilai bahwa oh berarti saya mampu nih. Mampunya apa? Bukan mampu menggambar secara keseluruhan ya gitu. Walaupun nanti akhirnya bisa ke sana, tapi mampu menggambar orang bertani. Gitu. Saya mampu memilih warna yang tepat. Saya mampu apa namanya, menunjukkan ini ke orang tua saya juga itu termasuk kemampuan tertentu gitu. Nah, itu kita feedback-kan. Semakin kita spesifik memberi feedback pada anak, semakin anak itu tahu bahwa apa sih yang kemampuan spesifik apa yang dia miliki. Dan saat dia punya itu menjadi membentuk konsep diri dia yang baik gitu ya. Nah, dan saat misalnya katakanlah gitu, si anak itu kerjain tugas, habis itu kita nilai ini nggak ada bagusnya sama sekali gitu. Kadang-kadang kita kan punya standar tuh gitu. Punya standar harusnya seperti ini menggambar tuh gitu. Benar-benar ini anak itu jauh gitu tugasnya, gambarnya masih coret-coret dan sebagainya. Tetap bahwa kita harus memahami bahwa setiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Even untuk menggambar yang menurut kita tuh jauh dari standar kita. Cari dari gambar itu, katakanlah dia bikin bulatannya sudah nutup gitu misalnya ya, umur 3 tahun dia bisa bikin bulatan nutup, itu aja yang dia kita kasih feedback gitu ya, kita kasih pujian bahwa kamu hebat banget sekarang, kamu gambarnya sudah bisa nutup, ini udah bentuknya lingkaran, mama sudah bisa lihat ini bentuk lingkaran, itu udah senang banget gitu. Nggak usah kita bentuk, nggak usah yang lain gitu, jangan jadi kayak Patina Sidon ini gitu, misalnya bentuknya lingkaran terus bilang oh ini hebat, ini gambar matahari terbenam dan sebagainya, nggak usah gitu. Bilang aja bahwa saya suka karena kamu sekarang gambarnya nanti itu bisa berkembang, si anak itu nanti bisa lanjut lagi, habis tertutup nanti dia bisa tambahkan mata dan sebagainya. Nah, hati-hati memberi umpan balik negatif. Kenapa? Karena dia lebih berefek menjatuhkan self efficacy dibandingkan kemampuan umpan balik positif meningkatkan self efficacy. Setelah kita memberikan feedback kayak gitu, anaknya senang. Tapi begitu dia datang lagi ke kita, terus kemudian kita lagi bad mood nih, gitu misalnya ya, terus anak itu datang dengan gambar yang coret-coret itu, terus kita bilang kamu bikin apa sih coret-coret banget, mama nggak ngerti, udah berhenti. Bisa jadi si anak ini nggak akan mau lagi dia bikin gambar-gambar karena dia mikirnya ya udah saya tidak bisa memenuhi apa keinginan dari orang tua saya. Nah itu lebih menjatuhkan dibanding kita apa namanya memuji anak. Si anak tuh jadi nggak percaya lagi gitu bahwa kita pernah memuji yang baik sebenarnya sebelumnya. Lanjut. Nah, ini ada imaginal experience. Jadi, kalau seni visualisasi diri ini sukses menampilkan perilaku dalam situasi tertentu. Jadi kita sebenarnya ini adalah seni ya. Jadi pada dasarnya cara kita untuk gimana caranya dalam pikiran kita bahwa kita tuh bisa merasakan kesuksesan. Jadi ini quote-nya gitu ya. It's so close that you can almost taste it. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita makan apa ya, yang paling kerasa coklat gitu ya, kita kan bisa, kita tuh bisa begitu melihat, nggak usah lihat ada coklatnya gitu, tapi kita bayangkan bahwa wah ini coklat, itu langsung kebayangnya tuh kan enak ya, manis, nikmat gitu si coklat itu. Nah sama imaginary experience juga seperti itu. Kesuksesan itu harus bisa dirasakan atau dilatih untuk dirasakan sama seperti kita merasakan akan makan coklat. Jadi si kesuksesan itu udah kayak di ujung mata gitu. Jadi kita tinggal berusaha ya, tinggal berusaha untuk mencapai itu dan kita yakin bahwa itu bisa. Nah, itu adalah salah satu keterampilan juga yang perlu dimiliki ya, yang sifatnya bisa mendorong anak untuk dia memiliki keyakinan bahwa dia mampu. Nah, gimana caranya? Kalau untuk guru bisa memberi tugas, misalnya anak gambar diri atau perasaannya selesai dia mengerjakan tugas sehingga terbayang nanti bahwa tugasnya selesai, gitu, bahwa dia bisa. Atau kalau untuk orang tua saat berinteraksi, coba kamu bayangin deh kalau kamu senyum, misalnya anaknya lagi ragu gitu ya, terus kita jawab, kita bisa kasih umpan balik ke anak, coba deh
kamu senyum, senyum. Senyum. Nah, kamu kalau berhasil kayak gitu deh, gitu. Di depan cermin gitu misalnya. Coba senyum, senyum. Nah, itu kamu kalau berhasil kayak gitu. Atau misalnya dia lagi bingung sama temennya gitu. Terus kita tunjukin foto gitu ya. Terus ini kamu dulu waktu bareng sama teman-teman kamu. Bayangkan kamu lagi sama teman-teman seperti ini gitu. Supaya muncul belajar anak itu untuk berimajinasi. Nah, yang terakhir ini adalah physiological and then emotional state. Jadi kalau menurut Bandura, jadi bukan semata-mata intensitas keadaan fisik dan emosi yang penting. Jadi saat kita menghadapi masalah gitu ya, bukan semata-mata perasaan kita yang tertekan atau perasaan kita yang stres itu yang penting gitu kalau menurut Bandura. Tapi sebenarnya gimana caranya kita menginterpretasi dari si situasi itu. Kalau misalnya dia, balik lagi ke tadi yang saya ungkapkan ya, yang saat kita menghadapin tantangan, apakah apakah itu mau jadi tantangan atau mau jadi ancaman? Sama. Jadi kalau misalnya kita memiliki efikasi yang tinggi, kalau kita merasa diri kita mampu, pasti kita akan merasa bahwa apa yang kita tekanan itu sebagai sesuatu yang sifatnya mendorong gitu, dibanding seperti yang ini ya digambarkan di anak ini, diam aja tapi dia merasa tantangan itu di depan kelas itu menjadi pendorong dia gitu. Tapi kalau misalnya kita self efficacy-nya rendah gitu, dia akan menganggap bahwa tantangan itu sebagai pelemah. Jadi dia merasa aku kan itu ya udah aku pasti nggak akan bisa gitu ya. Jadi harus dipotong supaya dia lebih percaya diri. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu atau lanjut gimana Bu Nggak Eva? apa-apa, diselesaikan aja dulu, nanti kita Ya? masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Nah, ini mungkin secara gambaran ya, kenapa tadi ada orang yang begitu ada masalah, kemudian dia langsung merasa dirinya terdorong, ada anak atau ada orang yang merasa begitu ada masalah, dia langsung merasa dirinya tidak mampu sehingga harus ada orang lain yang kasih gunting bahwa ini kamu harus bisa gitu. Karena sebenarnya hubungan antara persepsi kita terhadap suatu tekanan itu sama seperti grafik ini kalau dilihat ya, bahwa kalau terlalu rendah, kalau misalnya kita merasa terlalu rendah tekanannya gitu, di sini kita suka ngelihat nih kalau sekarang lagi pandemi ini anak-anak yang PJJ gitu ya, secara online kan nggak bisa melihat gurunya secara langsung ya gitu. Jadi dia ngerasa bahwa kalau misalnya dia benar-benar nggak motivasi belajarnya rendah gitu ya, maksudnya kalau dia motivasi belajarnya rendah gitu, dia nggak akan merasa bahwa yang biasanya kalau pas waktu sekolah tatap muka dia harus terus-terusan didorong sama gurunya, diingetin sama gurunya, baru dia ngerjain gitu ya. Jadi begitu nggak ada gurunya kan stresornya hilang gitu ya. Gurunya tinggal ditutup ditutup aja screen-nya gitu, gurunya kan hilang gitu ya. Udah, jadi dia nggak merasa stres tuh gitu. Dan dia nggak merasa bahwa tugas itu sebagai tantangan, karena sebelumnya juga dia biasanya terus-terusan diingetin sama gurunya, terus-terusan didorong, malah kadang-kadang gurunya harus keras dulu gitu supaya dia belajar gitu. Nah, begitu nanti datang orang tuanya, kamu kok diam aja sih, ayo ngerjain, baru dia stres lagi nih gitu. Baru muncul si arousal-nya kalau kita sebut ya, keterdugaannya sampai akhirnya optimal, baru akhirnya dia ngerjain seperti itu. Jadi hubungan antara tingkat arousal atau tingkat tekanan dengan performance belajar seperti ini. Saat kita tidak merasa tertekan, otomatis kita bosan atau apatis aja, nggak ngapa-ngapain, tiduran dan sebagainya. Tapi saat kita terlalu merasa tertekan gitu ya, kita sebut high anxiety, ya kita juga jadi nggak perform juga dalam belajar gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa fokus biasanya, nggak bisa konsentrasi karena merasa terlalu cemas. Jadi yang seperti apa sih yang dibutuhkan yang ada di tingkat optimal ini, gitu ya? Ada di tengah-tengah, tidak terlalu cuek atau tidak terlalu tidak terlalu apatis gitu ya kalau kita sebut, dan juga tidak terlalu cemas, sehingga akhirnya dia bisa belajar secara optimal.
Kalau misalnya konkretnya sih, kalau belajar PJJ kayak kalau saya perhatiin sekarang gitu ya, anak saya ini juga sama suka terganggu gitu ya. Jadi saat dia merasa bahwa dia harus mengerjakan tugas dengan baik, nah gitu ya, itu nanti muncul sendiri dia tiba-tiba buka screen terus dia dengerin gurunya gitu ya. Terutama untuk tugas-tugas yang dia mata pelajaran yang dia senangi. Tapi kalau misalnya dia terlalu stres, dia pikir, ini mah tugasnya susah banget deh gitu. Aku nggak akan mungkin nih bisa nyelesain dalam waktu 2 jam gitu misalnya. Itu dia juga bingung, kelihatan, terus kemudian dia jadi nggak fokus biasanya. Jadi biasanya ini juga bisa mempengaruhi fokus anak juga. Lanjut, dan ini, nah ini mungkin ilustrasinya ya. Dan level arousal setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang dia harus sampai ibunya marah-marah dulu, baru akhirnya masuk ke optimal. Ada yang ibunya cuma nyentil pundak gini, tiba-tiba udah sampai optimal level gitu. Ada yang gurunya sampai ngedatengin anak suruh ke sekolah sampai masuk optimal, ada yang enggak. Ada yang terlalu ya ibaratnya di pukul pundak itu dia langsung stres. Nanti ibu aku nganggap aku apa ya? Nanti guru sekolah ngasih tugas itu susah banget. Aku sampai kayak gimana ya? Nah itu berbeda-beda dan sangat tergantung dari setiap anak. Nah kenapa bisa seperti itu? Kita balik lagi coba ngecek yang tadi 5 itu yang self efficacy. Gimana anak itu tumbuh? Gimana kita memberi kesempatan anak untuk merasakan bahwa dia mampu ya performance experience tadi. Gimana kita ngasih contoh, gimana kita ngasih feedback ke anak, dan juga apakah anak ini pernah belajar untuk imagery. Dan terakhir ya ini bisa mempengaruhi hal ini. Nah, saya kasih ilustrasi seperti Hook kali ya, gitu ya. Ini Hook itu contoh yang paling oke. Saya belum nemu yang lain soalnya. Gimana dia bisa mengatasi arousal levelnya. Kebayangnya kalau dulu pertama kali Marvel muncul, itu kan Hook mah benar-benar disentil dikit, langsung dia jadi makhluk hijau yang menyeramkan dan tidak bisa dikontrol gitu kan ya. Kemudian ada fase kalau nggak salah dia nggak muncul-muncul malah gitu ya, karena si Banner itu berhasil menahan si level dia, pokoknya aku jangan marah, relaksasi dan sebagainya. Akhirnya malah nggak muncul, dia nggak optimal. Dan terakhir, yang di end game terakhir, dia bisa tuh muncul sebagai Hook, tapi dia masih tetap optimal gitu, masih tetap bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa berfungsi gitu ya. Malah kalau ada yang udah nonton end game, mungkin dia bisa ngasih tanda tangan di tempat es krim gitu kan ya. Sementara kalau sebelumnya kan dia marah-marah terus jadi Hook gitu, atau yang sebelumnya juga nggak muncul-muncul si Hooknya. Nah seperti ini ilustrasinya. Jadi kita harus cari gitu kalau kita sebagai siswa atau kita sebagai pendamping anak kita yang siswa gitu, kita harus cari gimana caranya supaya anak kita bisa nyampe ke level yang di tengah ini, si Hook yang Banner tengah ini gitu. Nah itu berbeda-beda untuk tiap anak. Nah ini tugas kita untuk cari. Nah, ini salah satu caranya, mungkin bisa dibaca saja ya, misalnya mengatasi kondisi kontinum terujung, jadi tidak tergerak atau apati, sampai dengan cemas atau depresi. Jadi kita inginkan yang seperti Hook yang di tengah tadi gitu ya, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Salah satunya bisa dengan melakukan pendampingan supaya keluar identifikasi permasalahannya. Jadi kita perlu lakukan pendekatan untuk mengidentifikasi masalah anak. Kalau kita orang tua, kalau kita dewasa awal atau remaja ya, mungkin di sini tadi ada beberapa yang masih kuliah gitu ya, kan masih belajar tuh gitu ya. Saat menghadapi masalah yang saya tuh terlalu stres atau saya cuek aja ya, nggak ngerasa apa-apa, jadinya nggak mulai-mulai nih. Prokrastinasi juga ada gitu, ada beberapa gitu yang menjadi masalah saat kuliah juga gitu. Nah, kita harus identifikasi nih apa faktor penyebabnya. Apakah kesulitan memahami pelajaran, apakah kurang percaya diri dengan kemampuan, apa sering mendapatkan feedback negatif, apakah kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, cara ngeceknya bisa pakai 5 aspek dari self efficacy itu. Pada aspek yang mana saya yang bermasalah? Apakah saya memang nggak pernah tuh merasa sukses gitu ya?
Berarti itu harus dicek tuh, apa materinya terlalu sulit untuk saya, apa saya kurang membaca gitu atau sebagainya. Atau balik lagi nggak ada tuh model, teman-teman saya juga semuanya pada nggak lulus nih untuk mata kuliah itu. Nah, mungkin bisa dicek lagi semua gitu ya di 5 itu gitu. Apa saya nggak pernah membayangkan bahwa saya itu sebenarnya bisa gitu, kayak tadi membayangkan si coklat itu ada di hidung gitu sehingga ingin makan kayak gitu. Coba dicek lagi. Kemudian sebagai pendamping, setelah kita identifikasi masalah anak gitu ya, kita perlu mendengarkan aktif. Atau kalau untuk siswa berarti bicara aktif ya. Mendengar aktif itu seperti apa sih? Kita perlu peka memperhatikan semua informasi, baik itu verbal atau non-verbal yang ditunjukkan oleh anak. Jadi tidak selamanya, kadang-kadang anak itu bicara, tapi bicaranya nggak secara lisan. Yang kita lihat itu geragatnya gitu. Ini anak tuh kayaknya lagi stres deh gitu. Atau ini anaknya emang benar-benar lagi cuek gitu ya, yang gabut atau B aja kalau ditanya gitu ya. Oh itu berarti mungkin dia lagi yang level apatis gitu. Kalau misalnya dia bolak-balik modal, dia kan sebenarnya nggak ngomong gitu. Kadang-kadang orang tua tuh ngarepin dia tuh harus ngomong gitu, padahal nggak usah gitu. Dengan dia mondar-mandir, terus garuk-garuk, habis itu ngambil apa, lupa balik lagi, itu sebenarnya udah dia tuh sebenarnya udah bicara gitu ya, bicara lewat perilakunya. Nah, itu berarti oh apa ya? Coba kita cek sebelumnya dia ada tugas apa atau ada masalah apa. Nah, kemudian kita bisa tanya untuk mendengarkan. Jadi pertanyaan kita tuh bukan untuk membuat apa ya si anak itu berhenti tidak bicara gitu ya. Jadi jangan mengajukan pertanyaan yang mematikan gitu kalau kita sebut apa chat shutter gitu ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan untuk dengerin gitu. Misalnya dia bolak-balik, oh kamu bolak-balik terus, ada yang dipikirin. Gitu. Kalau kita ajuin pertanyaan atau misalnya kita mengajukan pernyataan gitu ya, kamu tuh bolak-balik aja kayak nggak ada kerja, ya udah berhenti gitu sih anak itu nggak bicara atau nggak terus apa namanya menunjukkan mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kemudian menghadirkan diri penuh untuk mendengarkan yang tersirat maupun yang tersurat. Gitu. Pas lihat anak bolak-balik, ya kita kan nggak akan tahu dia punya masalah apa kalau kita nggak nge-trace dulu sebelumnya dia ada kegiatan apa sih. Nah, untuk itu kita perlu menyediakan waktu, menyediakan perhatian yang mungkin lebih gitu dibanding yang sebelumnya. Dan tadi itu menggigit lidah untuk tidak langsung memberikan komentar atau nasihat. Kalau misalnya kita langsung kasih komentar ya berhenti kan si anak itu, dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia rasa nggak akan nyampe ke yang tadi menjadi hook tengah itu gitu ya, karena begitu kita berhentiin ya udah berarti dia nggak boleh merasa seperti itu, bisa jadi gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak paham sebenarnya dirinya sendiri itu lagi merasa seperti apa atau arousal levelnya lagi sejauh apa gitu, lagi setingkat yang mana. Terus kalau untuk yang sudah besar mungkin bisa membuka diri untuk minta bantuan, cerita gitu, atau konsultasi saat permasalahan sudah dipecahkan sendiri atau terlalu stres. Kalau udah dewasa kan udah remaja udah tahu ya gitu. Apa kira-kira apa yang dia rasakan. Terus dia juga mulai itu kalau misalnya aku lagi gabut atau bosan apatis, kira-kira apa yang menyebabkan seperti ini. Nah, bisa cerita gitu atau nulis diary gitu sehingga nanti suatu saat bisa baca lagi. Lalu, nah setelah kita tahu apa yang menjadi masalahnya, karena kita terbuka untuk lihat anak apa masalahnya, kita bisa mencari level arousal yang tepat untuk menggerakkan anak ya belajar gitu. Kita bisa diskusi, kamu tadi mondar-mandir ya, apa namanya? Tadi saya lihat kamu ada tugas ini sulit ya. Terus si anak bilang, iya sulit, aku tuh nggak ngerti si ibu tuh ngomongnya apa sih gitu. Aku nggak ngerti ini arahnya kemana gitu. Nah kita bisa, oh ya kalau kamu bolak-balik gitu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah kalau kamu bolak-balik kayak gitu berarti kamu paham bahwa itu ada masalah, kalau itu boleh datang ke mama kita bahas. Nah, jadi akhirnya bisa dapet tuh level arousal yang tepat gitu. Terus mencari tantangan belajar sesuai dengan kemampuan atau level arousal anak, jangan mempermudah ataupun mempersulit. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita tuh kalau matematika nih katakanlah gitu ya, sebenarnya dia bisa ngerjain 5 gitu. Tapi terus kasihan anaknya nanti stres gitu. Kita turunin jadi 2 atau 3 gitu. Nah, nanti
sisanya si anak itu ya sudahlah, berarti aku selamanya mampunya 3 ini gitu. Nah itu jangan kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang si anak itu mampunya 5, ya udah 5 yang kita kasih gitu. Kita dampingi. Atau kalau misalnya dia mampunya 3, ya jangan dikasih 5 gitu. Kita cukup dengan yang 3 saja. Kemudian saat misalnya dia lagi ada tantangan dan sebagainya, kita harus ingatin anak bahwa dulu tuh pernah loh kamu ngerjain 3 itu udah sukses loh gitu. Misalnya dia tadi ngerjain 5, dia mampu 5. Memang yang 2 terakhir ini sulit gitu ya. Kita ingetin lagi, kan kamu yang 3 di awal tadi udah bisa gitu. Ya kita coba yang keempat ya, pelan-pelan aja gitu, didampingi sama mama. Kemudian kita harus memberi contoh model perilaku sukses mengatasi ya gitu ya. Itu tadi ya, kalau kita sendiri ada masalah atau ada tantangan, apa yang kita lakukan, nah itu harus dilihat oleh anak. Nah, untuk yang anak yang remaja atau yang di masa awal, dewasa awal, bisa lihat yang sebelah kanan ya. Jadi setelah tadi tahu apa permasalahannya, masalah ini itu ke diri saya itu levelnya seperti apa? Apakah dia optimal, dia yang membuat saya cemas atau depresi, bisa sampai depresi, atau malah membuat saya apatis gitu. Nah, kalau misalnya apatis, berarti cari dong tantangan. Mungkin sih tugasnya terlalu mudah, gitu. Tantang aja diri sendiri supaya bisa lebih sulit. Ini biasanya terjadinya kalau mahasiswa tuh milih skripsi gitu ya. Pilih yang jangan milih yang mudah-mudah banget gitu ya. Nanti nggak dikerjain juga sama gitu, karena kalau mudah, atau jangan milih yang sulit-sulit banget gitu ya. Materi yang berapa variabel harus diukur gitu. Nah itu nanti sama, terlalu sulit juga sama aja dianggurin, akhirnya nggak lulus juga. Gitu. Jadi harus cari yang sesuai sama kemampuan kita. Terus begitu misalnya kita sulit, ingat pengalaman sukses mengatasi kesulitan atau tantangan. Jadi kita sendiri juga harus bisa bikin rencana itu per tahap ya. Jadi begitu misalnya katakanlah skripsi ya, saya yang masih ingat skripsi soalnya sulit. Nah skripsi itu selesai bab 1 itu kan sulit ya, bab 1 itu sulit, yang di awal itu sulit sekali kalau menurut saya. Ibaratnya saya bisa menyelesaikan 1 paragraf itu saya sudah bangga dulu sama diri saya gitu ya. Wah, saya sukses nih 1 paragraf gitu. Terus besok itu udah harus di reward. Jadi jangan ini melihat si 1 paragraf itu jangan sebagai 1 gelas kosong gitu, tapi malah gelas yang mulai terisi gitu. Nanti lama-kelamaan terisinya sedikit akhirnya menjadi penuh. Gitu. Nah, kita bisa melihat kita sukses kalau kita menganggap itu gelasnya itu sudah terisi dikit-dikit. Nah, kemudian cari model yang bisa dicontoh untuk mengatasi tantangan atau kesulitan yang serupa. Misalnya teman kita yang sudah lebih maju gitu ya, atau misalnya kakak kelas gitu. Kalau saya dulu idola saya Bu Eva nih sebenarnya. Lulusnya cepat dan sebagainya, saya lama gitu. Nah, itu bisa jadi panutan ya. Dan alternatif solusinya. Jadi kita kalau yang lainnya adalah kita terus sebagai orang tua kasih umpan balik yang positif. Tadi saya sudah jelaskan ya. Terus habis itu untuk imagery bisa bantu anak lewat gambar atau cerita apabila anak merasa sulit mengatasi tantangan atau kesulitan. Untuk yang remaja bisa membuat target belajar langkah per langkah, dan juga untuk imagery akan sulit dilakukan kalau misalnya kondisinya sedang tidak rileks. Jadi perlu relaksasi, kemudian bayangkan bahwa diri saya mampu. Balik lagi, bayangkan seperti kita mau makan coklat gitu ya. Begitu kerasa, begitu kita membayangkan bungkus coklat merek tertentu, kan langsung kita rasa coklat itu biasanya sudah ada dalam lidah gitu, di lidah kita. Nah, sama gitu. Kita bayangkan bahwa nanti kita bisa sukses. Ya, si sukses itu sepertinya sudah di genggaman kita. Baik, mungkin itu. Nah, ini mungkin tadi itu kan terkait self efficacy dengan tingkat arousal ya. Tapi mungkin ada beberapa prevensi atau intervensi kesehatan mental dan proses belajar lainnya. Misalnya ada permasalahan fokus konsentrasi belajar atau gangguan tumbuh kembang yang dialami anak seperti autism, ADD, ADHD, disleksi, dan diskalkulia. Itu bisa jadi kita tidak bisa menggunakan skema yang sama seperti tadi gitu ya. Bisa ada beberapa, tapi ada juga yang tidak bisa gitu. Nah, untuk kayak gitu memang perlu asesmen akademis maupun psikologis untuk menentukan baseline kemampuan anak, menyusun pembelajaran individual sesuai dengan kapasitas anak.
mungkin anak ini nggak bisa lagi dia modeling temennya gitu ya, yang sama-sama gitu, karena memang untuk kemampuan tertentu itu jauh melebihi kemampuan dia gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan itu harus di-assess lagi. Terus ada kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua dengan pandangannya terbuka, tidak saling menyalahkan dalam yang sama-sama tujuannya untuk kepentingan tumbuh kembang dan belajar anak. Ada juga kondisi akut ya yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak, misalnya kayak sekarang pandemi ini banyak yang kehilangan sanak keluarga, kondisi ekonomi yang menurun karena PHK dan sebagainya. Ada kondisi kronis yang misalnya kayak cemas, depresi, sekarang juga banyak ya, tadi Bu Eva juga sempat ungkapkan, ada psikosis juga yang secara memang sudah ada beberapa yang udah genetis juga gitu ya. Terus permasalahan keluarga juga banyak sekarang muncul, KDRT, perselisihan, perceraian, orang tua, sibling rivalry, dan sebagainya. Nah ini mungkin untuk permasalahan kesehatan mental seperti ini ya, itu perlu konsultasi dengan, kalau di sekolah dengan guru bimbingan konseling untuk memetakan permasalahan, dan juga perlu untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Atau kalau misalnya di luar bisa langsung hubungi tadi saya sebut di awal lembaga-lembaga kesehatan mental untuk supaya bisa diintervensi. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Saya ambil waktunya kelamaan ya. Semoga membantu. Menarik Mbak Dwi, saya juga saya banyak dapat insight tadi dengar penjelasan dari Mbak Dwi. Jadi sebetulnya kalau sumber stresnya sama, itu setiap orang bisa, tadi ada dua ya, bisa menganggap itu sebagai tantangan atau menganggap itu sebagai ancaman gitu ya Mbak Dwi ya? Iya. Oke. Makanya kalau saya ingat-ingat film gitu ya, atau kejadian gitu, orang dikejar anjingnya sama gitu ya, tapi waktu dikejar anjing dia bisa lari sekuat tenaga sampai kecepatannya melebihi kecepatan lari dia biasa gitu ya. Tapi saat diingat-ingat sekarang, kok gue dulu bisa ya lari secepat itu. Jadi sebetulnya stres itu juga bisa memacu potensi yang kita punya gitu ya. Iya, Bu Dwi ya. Oke, menarik. Oke, baik. Mbak Dwi, sebetulnya ini di kolom chat sudah muncul beberapa pertanyaan gitu ya. Tapi belum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau minta waktu 2 menit untuk foto sebentar ya, Mbak Dwi ya. Oke. Saya ajak Ibu Bapak untuk open kamera sebentar untuk dokumentasi saya, untuk kita foto sesi bersama sebentar ya, Mbak Dwi ya. Ayo Ibu Bapak, monggo dibuka kameranya sebentar, kurang lebih 2 menit. Oke. Halo Lina. Mbak Lina. Iya. Oke, 1 menit lagi masih saya tunggu. Jangan lupa yang pakai kerudung, suka lupa pakai kerudung. Oke, mohon izin ya Ibu Bapak ya, saya untuk lakukan foto. Masih ada yang siap-siap dulu sebentar. Ya, saya foto halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar saya save dulu. Iya. Oke. Halaman kedua. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ya, sip. Ya, monggo. Sebetulnya di kolom chat sudah muncul, Mbak Dwi. Sebentar, saya share. Nah, jadi menarik ya kalau tentang stres itu, orang juga pada baru ngeh gitu. Oh, ternyata stres itu bisa jadi positif malah ya, gitu ya, Mbak Dwi ya. Iya. Ya, coba diingat-ingat, mungkin kalau kita emak-emak gitu kan, istilahnya emak-emak bisa sambil masak, sambil gendong anak, sambil telepon, itu kan karena stres juga. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kok bisa ya? Kok saya bisa ya? Gitu. Karena kepaksa kalau itu ya. Itu kepaksa. Tapi kan awalnya stres dulu ya, Mbak Dwi. Nah, kita coba baca di kolom chat. Atau sebelum masuk ke kolom chat, kalau ada yang mau bertanya langsung, monggo. Biasanya yang jauh-jauh nih suka minta untuk bertanya langsung sama psikolognya. Monggo kalau ada yang mau bertanya langsung open mic. Ada waktu itu dari Papua, dari mana Bu Eva nggak kebagian katanya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau tidak ada sambil nunggu ya, kita baca aja ya dari sini ya, Mbak Dwi ya. Silakan. Oke, ada yang dari Ibu Prima Listiawati. Katanya mau izin bertanya. Saya konselor SD, berarti sebagai konselor, sebagai guru juga mungkin ya. Konselor SD dari salah satu sekolah internasional. Mau bertanya, sehubungan dengan online
learning ini banyak siswa yang kurang fokus saat pembelajaran. Saya mendapati mereka terkadang membuka aplikasi lain seperti games. Sudah diingatkan, namun kembali ke perilaku semula. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Jadi maksudnya menegur, tapi tetap menjaga kesehatan mental anak-anak mungkin ya, Mbak Dwi ya. Iya, iya. Nah, ini berarti kan kalau gitu, seperti tadi yang saya ungkapkan ya, berarti level stres anak ini untuk mengikuti pelajaran itu, kalau pakai yang apa, kurva itu berarti di bawah ya, sebelah kiri gitu. Si anak ini tidak merasa perlu untuk mendengarkan gurunya. Nah, coba kalau ini terjadi, maka berarti kita harus evaluasi sebagai guru gitu, atau konselor, mungkin gurunya mungkin ya, sebagai guru, apakah pembelajaran dengan cara searah gitu ya, itu menjadi efektif atau enggak gitu untuk anak. Bisa jadi kita mengubah si pembelajarannya menjadi lebih ke diskusi gitu. Jadi saat diskusi kan mau nggak mau anak itu terlibat ya dalam pembelajaran gitu. Terus apa kita kasih tugas dulu, mereka suruh baca dulu, nanti pas begitu begitu penjelasannya sebentar, lanjut dengan diskusi atau kerja kelompok. Gitu. Oke. Kalau diskusi dengan games boleh nggak Bu Dwi supaya nggak bosen gitu? Ya bisa, dengan games juga gitu ya, supaya menarik mereka gitu. Jadi satu sisi kita juga harus melihat ya sebenarnya ini situasi yang tidak bisa dihindari ya, mau nggak mau gitu ya. Situasinya maksudnya berbeda dengan zaman saya dulu. Anak-anak sekarang itu kan dalam satu waktu gen Z ya kalau nggak salah sekarang tuh ya. Jadi dia menghadapi paparan layar itu banyak sekali gitu ya. Yang lihat sedikit udah ada TV, mungkin ada 2, atau belum HP, belum laptop, belum misalnya laptop dia, laptop adiknya, laptop bapak dan ibunya dan sebagainya. Ini memang sudah menjadi mungkin aku nggak tahu, mungkin ada penelitiannya atau enggak ya gitu. Mungkin harus ada keterampilan tertentu gitu dari si anak itu supaya dia bisa fokus memperhatikan yang penting dan yang lainnya itu nggak penting. Gitu. Betul. Yang lain yang menarik itu semua menjadi nggak penting gitu. Betul. Nah, itu mungkin ada keterampilan tertentu yang harus dipelajari di si anak itu. Tapi kalau dari paparan yang saya ungkapkan sebelumnya, berarti si stresornya gitu kurang stres untuk si anak supaya dia sampai ke optimal. Maaf, bentar ya, saya harus colokin ini dulu. Iya, baterainya habis. Bentar. Betul. Jadi kalau nggak salah tadi mendengarkan dari Mbak Dwi, mungkin variasinya juga ya. Tadi variasi bisa dengan diajak diskusi gitu ya, Mbak Dwi ya. Bisa variasinya ya, variasi dari pemateri ya. Variasi materinya, kemudian juga tuntutannya juga mungkin tuntutan dari si gurunya gitu ya untuk betul. Anak ini bisa fokus gitu. Jadi kita berusaha meningkatkan si level stresnya supaya dia lebih fokus ke pelajaran yang lain itu menjadi nggak penting. Betul, Mbak Dwi, saya juga pernah menemukan. Jadi jangan-jangan gitu ya. Kalau waktu di kelas kita nggak paham dengan materi guru, kita kan bisa bertanya sama teman sebangku. Nah, coba dihayati anak hanya ditemani dengan layar saat dia nggak mengerti, dia nggak punya keberanian untuk bertanya, dia mau nanya ke siapa gitu ya. Akhirnya apa yang dia lakukan ya itu tadi buka YouTube, buka aplikasi lain, itu juga memungkinkan ya, Mbak Dwi ya. Jadi menunda masalah sebenarnya kan sebenarnya. Menghindar dari masalah, menunda untuk mendapatkannya. Makanya kenapa tadi di awal itu salah satu indikator proses sukses dalam proses belajar adalah kemampuan dia untuk mengekspresikan. Termasuk dia mengekspresikan bahwa dia tuh belum paham. Betul. Nah, cuma kan memang sekarang kesulitannya itu tantangan ya. Saya bilang keterampilan yang anak sekarang ini harus kuasai itu sebenarnya berat sekali. Makanya jangan dikasih lunak sebenarnya. Jangan dikasih lunak, jangan dikasih terlalu stres gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kita angkat tangan, ya, angkat tangan. Kan guru nanti bisa bilang tunggu dulu, kamu kan nanti gitu ya. Nanti yang ini dulu, kamu diam. Nah sekarang itu kan berarti begitu dia di Zoom ini mau ngangkat tangan karena dia nggak ngerti, dia nunggunya lama dan nggak ada clue dari si guru atau temannya yang ngasih tahu. Kadang-kadang kalau kita di kelas aja kan temannya ngasih tahu sebelah,
jangan nanya sekarang dulu, bentar, gurunya lagi jelasin gitu. Karena berarti si anak itu harus belajar kapan momen dia ngangkat tangan, raise hand, sampai akhirnya si gurunya mempersilahkan dia untuk bicara. Dan itu harus dia selesaikan sendiri ya, Mbak Dwi. Ya, gitu. Siapa dia gitu ya? Jadi ada berapa keterampilan ya kalau kita pakai task analisis. Keterampilan dia mencet itu juga termasuk keterampilan loh, mencet untuk raise hand. Kemudian keterampilan dia untuk menunggu sampai gurunya mempersilahkan. Dan yang ketiga adalah keterampilan dia untuk mengungkapkan akhirnya. Begitu gurunya Dwi gitu ya, silahkan, Riko mau nanya apa gitu. Ini nih Mister, tadi tuh apa ya? Lama nanti temennya, gitu. Udah gitu, nya di Zoom lagi kan. Iya, betul. Ini, banyak gitu keterampilan yang harus dia. Jadi bertahap lah gitu kita kasih gitu ya. Setidaknya dia sekarang di rumah tuh bisa mengekspresikan apa yang dia apa yang ingin dia ungkapkan. Betul. Itu kita kasih fasilitasi di rumah. Nanti tinggal dia bisa present gitu ya, bisa mengungkapkan, cari momennya, kemudian sampai akhirnya dia bisa menunggu. Gitu. Betul. Artinya selain keterampilan dari si anak, juga tadi ya keterampilan guru dalam variasi ya, mendorong supaya nanti si anak ini juga akhirnya merasa bahwa ini perlu untuk dia perhatikan. Betul, betul. Nah, itu bisa dicoba, mudah-mudahan terjawab nih, Bu. Siapa tadi? Ibu Prima ya? Saya. Iya. Sebelumnya, sorry, mohon maaf ini saya off cam soalnya ada tadi internetnya. Iya, sebenarnya sih kalau untuk variasi itu sudah kalau saya lihat juga sudah diberikan. Tadi kan ada games juga gitu ya. Kemudian diskusi juga, kadang-kadang juga pakai breakout room. Nah, cuman memang untuk anak yang kurang fokus itu pada dasarnya ya anak-anak tertentu kayak gitu, anak-anak tertentu yang mungkin ya benar menurut Bu Dwi tadi yang cukup stres dengan adanya daring ya, pembelajaran daring gitu. Mereka memang mungkin sudah rindu tatap muka seperti itu. Nah, apakah misalkan seperti itu harus misalkan gini perlu di ini ya Bu ya, misalnya diadakan kayak dipanggil misalkan untuk mengetahui yang tadi Ibu ceritakan permasalahannya mungkin di rumah bagaimana seperti itu? Iya bisa. Kalau saya sendiri kalau di sekolah kadang-kadang saya panggil orang tua dan juga anak ya kalau misalnya perlu. Atau kalau sekarang kalau di sekolah Ibu sudah mulai pertemuan tatap muka terbatas nggak Bu? Ya sudah. Oh, sudah. Ya, nah, tapi masih terbatas hanya seminggu 1 kali. Nah, kadang-kadang bisa kelihatan tuh Bu, kalau misalnya begitu dia sudah pulang dari situ, motivasinya membaik atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya itu berarti ketahuan kan, ini kan sama seperti tadi kita mengidentifikasi yang awal gitu, mengidentifikasi, kita lihat gelagatnya kan gitu. Kalau misalnya ternyata pulang dari PTMT, ternyata dia jadi lebih termotivasi belajar, berarti mungkin kebutuhan dia untuk bersosialisasi itu tidak terpenuhi gitu. Ini terpenuhnya saat dia PTMT sehingga dia bisa lebih fokus lagi belajarnya. Bisa lebih kelihatan ya, atau mungkin tadi kata Ibu Prima, ataukah memang sudah ada indikasi ke arah gangguan konsentrasi atau bagaimana Bu? Karena kan nanti pendekatannya beda ya Mbak. Ya, karena tadi saya juga di belakang kan yang saya sampaikan cuma satu gitu, tapi kan di bawahnya juga di slide terakhir saya ungkapkan ada hal-hal lain yang mungkin perlu diidentifikasi ya. Kalau ada gangguan konsentrasi atau fokus ya memang akan sulit gitu. Betul. Untuk menemukan. Iya. Jadi benar Bu tadi ketemu saja untuk konsultasi gitu. Ya, baik, terima kasih sesinya berharga. Semoga terjawab. Ibu Prima dari mana? Dari Jakarta kah? Oh, saya dari sini saja Ibu, Surabaya. Oh, dari Surabaya. Jauh juga ya. Terima kasih. Jauh. Jauh karena saya masih baru pertama di Bandung. Baru pertama kali ini join tapi ya sangat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya ya Bu, di Atensi. Oh iya Ibu. Baik. Oke, baik, semoga baik. Iya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung open mic. Sambil saya menunggu, kita bacakan lagi berarti ya, kalau belum ada yang open mic ya. Ini ada dari Ibu Putri. Nah, dari Ibu Putri katanya, Mbak Putri, karena dia bertanya tentang adiknya. Ya. Adik saya kelas 3 SD, nggak pernah mau belajar.
juga belum bisa baca. Setiap ada tugas atau ujian yang mengerjakan selalu ibunya. Jadi nanti dia tinggal menyalin jawaban yang sudah dikerjakan oleh ibu. Ibu saya dan saya juga sudah berkali-kali menyuruh dia membuat, coba kerjain tugasnya sendiri. Dan bertanya kalau ada yang membingungkan, tapi katanya adiknya malah marah. Saat belajar dia juga harus selalu di bawah pengawasan ibu. Kalau meleng sedikit dia langsung kabur keluar rumah buat main. Gimana cara menanganinya? Oke. Oke. Kalau untuk kelas 3 SD, sepertinya harus diakses dulu ya kalau misalnya dia belum bisa baca. Kalau misalnya belum, sementara kan si tugas kelas 3 SD itu sudah mulai, kalau dilihat buku pelajarannya tuh tulisannya udah panjang ya, teksnya tuh udah panjang di situ. Lebih Terus kompleks. udah lebih kompleks, dan juga pertanyaannya kadang-kadang sudah tidak ada langsung di dalam si teksnya gitu ya, si jawabannya nggak ada langsung di teksnya, sehingga anak itu harus lebih bisa berpikir. Kalau misalnya dia masih ada kesulitan membaca, otomatis si tugas ini kan jauh melampaui kemampuan dia gitu ya, sehingga akhirnya kalau kita pakai tadi yang self efficacy 5 itu, dia pengalaman dia mampunya juga masih belum dapat gitu. Yeah. Pengalaman dia mampunya masih belum dapat, feedbacknya juga mungkin akhirnya dia merasa aku makin nggak bisa nih gitu ya. Kemudian modelnya juga mungkin dia juga nggak dapat karena misalnya teman-temannya dia sudah jauh lebih bisa dibanding dia. Yeah. Nah ini mungkin masuknya lebih ke kondisi khusus, di mana harus ada asesmen lanjutan ya gitu. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa baca? Kalau tadi bilang akhirnya tugas-tugasnya dikerjakan, saya bisa paham akhirnya karena jauh gitu ya antara apa yang dituntut dengan apa yang mampu si anak ini kerjakan gitu. Betul. Nah, kalau akan lebih baik kalau misalnya si anak ini punya program pembelajaran yang khusus gitu, sehingga nanti dia bisa merasakan dulu bahwa dia tuh sebenarnya bisa gitu. Betul. Nah, dari situ dia baru muncul motivasinya. Gitu. Ini hebat juga ya kakaknya ya. Terima kasih nih Mbak Putri. Mbak Putri betul. Jadi kalau penjelasan dari Mbak Dwi ya selayaknya sebetulnya kelas 3 SD kan sudah bisa membaca gitu ya Mbak Dwi ya. Jadi tadi Mbak Dwi menyatakan bahwa kalau sudah kelas 3 SD belum ini harus dibedakan, belum bisa membaca atau anaknya bisa baca tapi malas. Nah, itu harus dibedakan nih. Tapi kalau belum bisa membaca tadi Mbak Dwi bilang harus ketemu dulu dengan tenaga profesional gitu ya, which is itu psikolog. Bawa dulu ke psikolog sekolah boleh, baru nanti dilakukan assessment tadi yang seperti Mbak Dwi bilang. Karena nggak bisa dijawab di sini juga ya Mbak Dwi ya, karena apakah memang ada gangguan membaca atau enggak gitu. Oke, tapi terima kasih nih Mbak Dwi sebagai kakak, hebat sekali. Saya concern sekali ya. Iya. Alhamdulillah, kakak yang baik. Betul. Mungkin mau ungkapkan langsung Mbak Putrinya. Mbak Dwi coba open mic deh, menarik. Kalau saya sih menarik nih kasusnya Mbak Dwi. Mana Mbak Dwi boleh open mic? Mbak Putri mungkin ya. Mbak Putri, Mbak Dwi. Terus narasumber jadinya. Mbak Putri mana nih? Yuk, boleh open mic yuk. Mbak Putrinya sendiri kelas berapa nih? Mana nih? Jangan-jangan kelempar. Tadi banyak yang kelempar soalnya. Oh, oke. Kayaknya kelempar. Jadi betul ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bu Prima juga nggak bisa fokus, nggak bisa baca. Nah itu kalau misalnya memang ada gangguan kan harus dideteksi dulu ya, Mbak Dwi ya. Dan penanganannya tadi beda. Ada di halaman terakhir kalau nggak salah ya, Mbak Dwi ya? Ada ya. Saya coba share lagi ya. Karena itu khusus, penanganannya memang khusus gitu. Dan memang sebaiknya segerakan konsultasikan dengan psikolog. Ya, yang ini ya, permasalahan-permasalahan ini di luar itu gitu ya, di luar yang self efficacy dan juga level of arousal. Jadi kalau ada permasalahan fokus konsentrasi belajar atau gangguan tumbuh kembang, ini contohnya ya, yang dalam kurung itu contohnya aja, misalnya dia mengalami autism, ada di ADHD, disleksia atau diskalkulia dan juga permasalahan lain. Kalau bisa perlu ada asesmen sarannya adalah asesmen akademis dan psikologis. Jadi harus ketahuan dulu sebenarnya baseline kemampuan dia tuh segimana gitu. Apakah ini termasuk gangguan ataukah keterlambatan gitu ya, sehingga nanti dengan stimulasi yang tepat akhirnya dia bisa mengikuti dan juga akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan batas
jenjang kelasnya gitu misalnya. Betul. Jadi diketahui dulu jenis gangguannya apa nih. Kalau misalnya kayak tadi Bu Prima, apakah betul dia nggak bisa fokus, anak normal yang tidak bisa fokus, atau memang ada gangguan konsentrasi, itu pun beda ya, Mbak Dwi. Karena untuk gangguan anak-anak dengan gangguan konsentrasi harus Zoom dalam jangka waktu lama, ya itu menyiksa sekali ya. Mungkin Bu Eva yang lebih pengalamannya lebih banyak. Betul. Jadi yang mau tadi misalnya Bu Primanya udah jungkir balik gurunya, tapi kalau memang anaknya terindikasi gangguan konsentrasi, ya sulit gitu. Jadi memang ada trik-trik khusus untuk anak dengan gangguan konsentrasi. Oke, coba kita lihat lagi. Boleh Ibu Bapak kalau mau bertanya langsung, susah nih ketemu Mbak Dwi nih. Jadi mumpung Mbak Dwi ada di sini, beliau sibuk sekali karena banyak menangani anak-anak, terutama karena psikolog sekolah, jadi banyak menangani anak-anak dengan keluhan-keluhan proses belajar gitu. Jadi Mbak Dwi, saya menarik loh yang tadi, yang Mbak Dwi bilang, sebetulnya itu di hipnoterapi juga kan ada. Mengajak anak untuk ayo coba kamu tutup matanya, kamu bayangkan, itu bagus sekali dan itu powerful juga sebetulnya kalau buat anak-anak nih. Jadi orang tua juga bisa nih dicobakan juga ke anak-anaknya, guru pun boleh kan? Itu kalau lewat online bisa juga ya Mbak Dwi ya? Boleh. Salah satu caranya itu menggambar. Kalau misalnya anak-anaknya memang suka menggambar gitu ya, menggambarkan ibaratnya smiley face aja gitu ya, bahwa si anak ini sudah smiley face, kira-kira mana gimana bentuk wajah kamu kalau tugas ini udah selesai gitu. Atau emoticon boleh, emoticon gitu lah misalnya. Gitu. Tapi itu kan trigger sebenarnya. Nanti Indian kan si gurunya yang yang minta anak untuk menceritakan lebih, atau gurunya menceritakan gitu, membantu anak untuk memunculkan si bayangan mengenai kesuksesan dia gitu. Kemampuan dia untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan tugasnya gitu. Ya, itu bagus sekali. Saya bahkan suka menambahkan, coba kamu tutup matanya. Seandainya kamu berhasil mengerjakan soal matematika ini, kamu bayangkan kamu ada di ruangan mana itu? Ada siapa di situ? Dijawab ada mama papa. Apa yang diucapkan sama mama papa di situ? Wah, kamu hebat, kamu keren. Itu kan itu membuat lagi si anak, terus kamu merasanya apa? Itu bagus sekali Mbak Dwi. Boleh dicoba banget, itu rekomendasi. Gitu. Oke, Ibu masih ada pertanyaan kah yang mau ini kata Bu Nur Hasana, Mbak Nur Hasana, iya katanya di sekolah saya lumayan banyak kasus seperti itu. Boleh kalau mau sharing Mbak Nur Hasana, di sekolah banyaknya kasus apa nih? Terutama untuk terkait dengan kesehatan mental di sekolah. Boleh kalau mau sharing? Mbak Nur Hasana, ini mahasiswa dari IPRIJA Jakarta. Beliau rajin juga nih ikut. Oh, hebat. Boleh Mbak Nur Hasana kalau mau sharing, silahkan. Atau sedang, oke boleh. Ya, sambil menunggu ya. Jadi memang betul Mbak Dwi sekarang banyak sekali, dan jangan salah, kasus suicide di sekolah pun banyak sekali. Jadi sebetulnya ini menggugah juga nih Mbak Dwi tadi, bahwa kita sebagai pendamping orang tua itu nggak hanya menggeret anak ke depan laptop kalau sekarang ya, nggak hanya menggeret. Jadi ada teknik tersendiri ya Mbak Dwi ya, yang mudah-mudahan sih ini membuat awareness juga. Ya, kalau ya balik lagi, makanya suicide itu kan saat anak itu overload secara tekanannya, dia menganggap ini udah benar-benar mengancam ya gitu. Nah, kalau pakai skema yang tadi saya jelaskan, dicek dulu gitu, kelima itu dia punya nggak modalnya gitu, bahwa dia tuh sebenarnya merasa dirinya mampu. Saat tidak punya, mana yang dia paling kurang gitu. Yang harus diisi ya. Satu-satu gitu. Dan juga balik lagi, kadang-kadang orang tua atau guru gitu mungkin ya, sebenarnya mudah itu terjebak bahwa yang namanya proses belajar yang berhasil adalah nilai akademis gitu, kadang-kadang gitu ya, nilai akademis, kemampuan akademis gitu ya, kemampuan presentasi yang sifatnya kognitif gitu. Sebenarnya bahwa seringkali melupakan yang tadi yang saya paling bawah itu gitu. Bahwa sebenarnya pengolahan emosi itu penting, kemampuan dia mengekspresikan ide dan pikiran itu juga penting gitu. Ya, saya suka tuh, benar, betul, setuju. Karena di kita masih banyak terus mindset itu bahwa yang berhasil itu yang nilainya 100, yang berhasil itu yang selalu 100. Melupakan prosesnya ya, Mbak. Prosesnya. Jadi dia bisa mengolah emosi, dan jadi dia bisa paham, dia bisa mengolah emosi,
mengekspresikan sesuai dengan tuntutan lingkungan, dan juga dia bisa mengungkapkan, mengekspresikan diri gitu secara lisan atau tulisan gitu misalnya gitu. Jadi itu juga ya yang tadi ada di definisi kesehatan mental ya, produktif itu mungkin itu ya? Ya. Produktif itu sejauh mana anak bisa ekspresi, bisa asertif mengatakan aku nggak mau, aku nggak suka gitu ya. Oke, baik-baik. Wah ini jadi pencerahan juga buat saya punya anak kecil juga soalnya. Mudah-mudahan jadi pencerahan juga buat ibu bapak dan ibu bapak guru juga di sini semua ya. Oke, masih ada yang mau bertanya kah? Monggo silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita closing statement mungkin ya Mbak Dwi. Closing statement boleh aja cukup apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau guru pendamping anak nih selama proses belajar untuk mencapai kesehatan mental anak-anak. Oke, kita sebagai pendamping anak gitu ya. Saya mungkin ada dua, mungkin kita sebagai pendamping anak dan kita juga sebagai individu yang sedang belajar ya, maksudnya yang saya sebut tadi remaja dan juga dewasa awal. Tapi kalau kita sebagai pendamping, kita harus paham tadi sudah disinggung sedikit bahwa sukses belajar itu sukses dalam proses belajar atau sehat mental dalam proses belajar itu bukan hanya prestasi akademis, bukan hanya nilai yang bagus, bukan hanya bisa mengerjakan ujian gitu, bisa mengerjakan tugas. Tapi prosesnya sampai ke itu adalah suatu stimulasi untuk anak itu sehat mental dalam proses belajar. Tadi itu ya, kemampuan dia mengolah emosi, mengekspresikan emosi, kemudian asertif ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu ya, mengekspresikan diri secara lisan ataupun tulisan di saat yang tepat, itu adalah suatu keterampilan yang penting ya di saat ini. Saya sebut anak-anak sekarang itu benar-benar bebannya itu luar biasa hebat. Saya sudah singgung juga saat yang bersamaan dia terpapar pada banyak layar, kemudian dia harus mensortir mana yang penting dan tidak penting dan sebagainya. Keterampilan dia mengekspresikan juga sekarang terbatas. Di satu sisi terbatas, satu sisi terlalu luas ya. Orang bisa podcast, bisa apa, itu kan luas sekali medianya. Di sisi lain terbatas, saat dia mau ngomong di Zoom, dia harus nunggu teman-temannya, harus nunggu gurunya bilang iya gitu, sambil gurunya nggak bisa lihat. Nah itu, oleh karena itu kita sebagai orang tua atau guru di sekolah dan di rumah, ya kita harus memberi banyak fasilitasi pada anak atau kita banyak stimulasi untuk dia mengembangkan kemampuan dirinya, mengembangkan kepercayaan bahwa dia mampu, self efficacy-nya. Itu yang satu. Satunya lagi adalah kita juga harus tahu, kalau bisa sih anaknya sendiri yang tahu ya, gitu ya. Seberapa level arousal-nya dia gitu. Seberapa dia merasa optimalnya itu adanya di level yang mana gitu. Tapi kan nggak semua orang anak itu tiba-tiba bisa memiliki keterampilan itu gitu. Awalnya kita bantu dulu anak sampai menentukan level arousal-nya. Bayangkan tadi seperti si Hulk gitu ya. Kita mau targetnya adalah si Hulk yang pas waktu di Endgame itu gitu ya. Caranya gimana supaya sampai ke sana? Kan dulu juga teman-temannya juga dengerin dia gitu ya. Begitu dia udah mulai marah diturun-turunin gitu ya. Begitu dia marah, terus nanti ada siapa tuh datang perempuan dan jadi senang, jadi akhirnya dia kembali menjadi si Banner itu. Nah kita juga sama sebagai orang tua tuh ilustrasinya seperti itu. Kita harus dampingi si anak kita gitu. Kita harus tahu anak kita tuh seperti apa perasaannya, pengalamannya gitu ya. Dan dapat dulu ya chemistry antara kita dengan anak ya, baru nanti bisa kayak tadi yang Bu Eva tadi sebutkan, kita ajarin imagery, dan kalau nggak dapet chemistry-nya mah mental gitu sebenarnya. Nggak akan masuk kita gitu, akhirnya si anak kita jadi langganan psikolog gitu ya, rugi sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa ya psikolog di rumah tuh ya orang tua gitu, dapat dulu kita relasinya dengan anak tuh klik dulu, baru nanti kita bisa tahu, oh ternyata kalau dia begini itu dia lagi bosan, dia gini berarti dia lagi cemas. Kalau dia bosan, apa yang harus kita lakukan? Kita bikin agak takut gitu misalnya gitu ya, misalnya tergantung tiap anak beda-beda. Kalau misalnya ya dia lagi cemas, berarti kita harus tenang-tenangin, dielus-elus dan sebagainya, itu beda-beda gitu. Kita harus tahu. Nah, kalau kita sebagai remaja, berarti kita sendiri yang harus mencari gitu. Kita di state yang mana. Kemudian saat kita misalnya
merasa kok saya sama sekali nggak merasa saya mampu ya gitu. Coba di trace apakah memang kita perlu bantuan. Nah, saat kita perlu bantuan, kita harus cari yang tadi resource yang saya sudah ungkapkan di awal. Oke, terima kasih banyak Mbak Dwi. Saya banyak banget dapat insight. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bersama di siang ini juga dapat jadi jangkar di kepala kita gitu ya. Amin, amin. Saya suka banget tadi yang terakhir, orang tualah sebetulnya the ultimate psikolog untuk anak. Orang tua dan guru tentunya ya, orang tua dan guru yang ultimate psikolog itu untuk anak dan remaja. Baik, terima kasih banyak Mbak Dwi. Semoga ini jadi ini saya juga sekaligus terima kasih juga Mbak Dwi udah menyempatkan meluangkan waktu untuk sharing ilmu di siang hari ini, dan terima kasih juga peserta ibu bapak dan guru dan adik-adik yang sudah berkenan hadir. Jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja karena nanti bisa update jadwal dan tema seminar atensi berikutnya. Juga bagi yang tidak bisa hadir, silahkan untuk mengakses rekaman semua seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih banyak. Dengan begitu saya tutup seminar atensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hatur nuhun. Baik, mohon izin saya close.